Ya, saya Nabila Krotaini, Nabila, bisa dipanggil Nabila atau Ota. Di sini izinkan saya memandu jalannya acara sebagai MC dan juga moderator. Semoga teman-teman berkenan. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acara kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, tapi karena tadi tilawahnya sudah lebih awal, jadi kita lanjutkan dengan perkenalan pembicara, kemudian penyampaian materi, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan penutupan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk menambah keberkahan jalannya acara dan majelis ilmu kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini semuanya, kenapa di saya nggak ada suaranya ya? Yang lain tapi suaranya masuk. Kedengeran insya Allah. Oh iya, oke, masuk. Mungkin ini ya, kalau misalnya suaranya nggak masuk, itu bisa dicek audionya, setting audionya. Oh iya, dia nggak bisa denger ya? Oh iya, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit prolog mengenai diskusi kita pada sore hari ini. Tepat 141 tahun silam, 21 April 1879. Perempuan yang sangat terkenal pada era kolonial Belanda itu adalah Raden Ayu Kartini. Sosok yang digaungkan telah memperjuangkan hak bagi para perempuan, hingga banyak yang merumuskan bahwa beliau adalah seorang pejuang emansipasi. Dalam salah satu surat beliau kepada Profesor Anton dan Nyonya pada tanggal 4 Oktober 1901 tertulis, "Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita. Agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam atau sunatullah sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Pemikiran besar akan pentingnya pendidikan bagi perempuan serta pemahamannya akan peran perempuan yang seharusnya menjadikan kelahiran Kartini adalah sebuah simbol refleksi akan perjuangan perempuan Indonesia untuk kemajuan bangsa yang perlu kita ilhami bersama. Nilai-nilai yang ia perjuangkan tentunya perlu kita gelorakan bersama agar tak lekang oleh waktu. Namun sungguh disayangkan, perjuangan seorang Kartini saat ini sering disangkut pautkan dengan gerakan feminisme. Klaim bahwasannya Kartini adalah sang pembuka pintu masuknya feminisme di Indonesia tertanamkan di banyak kalangan perempuan dan para muslimah tak terkecuali di dalamnya. Sungguh sangat disayangkan. Sejarah mengenai Kartini yang kita ketahui faktanya memang benar, tidak palsu atau bohong. Tetapi interpretasinya akan berbeda, tergantung pada tujuan, keinginan, dan kefahaman dari orang yang menginterpretasikannya. Upaya pengaburan sejarah menjadi hal yang lumrah ketika didapati tujuan-tujuan tertentu dalam upaya pembentukan ideologi yang diinginkan. Lalu, bagaimana seorang Kartini dan yang disangkut pautkan dengan gerakan feminisme? Apa yang sejarah kaburkan dari sesosok pejuang perempuan hebat ini? Mari kita simak dan temukan jawabannya bersama di acara diskusi Ngopi Susu 4, Hari Kartini, Narasi Feminisme, dan Upaya Pengaburan Sejarah. Selanjutnya di sini saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada sore hari ini. Pembicara kita pada sore hari ini adalah seorang yang tentunya sangat hebat ya kawan-kawan, dan perlu kita ambil ilmunya sebanyak-banyaknya dari beliau. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar tahun 1991, lalu menjadi santri di pesantren Persatuan Islam 19 Bentar Garut hingga lulus tahun 1997. Setelah itu ia diterima di jurusan Sejarah Universitas Pajajaran hingga selesai tahun 2002, melanjutkan program pasca sarjana di Universitas Indonesia
dan saat ini merupakan kandidat doktor di bidang dan universitas yang sama. Suami dari Reni Kurniasi ini semasa mahasiswa pernah menjadi pimpinan redaksi Jurnal Mahasiswa Piramid tahun 1999 hingga tahun 2000. Direktur Konsorium Jatinangor Peduli di tahun 2000 hingga tahun 2002, dan Ketua Umum HMI Cabang Jatinangor tahun 2002 hingga 2003. Kini selain mengajar di pesantren alma maternya dan mengelola STAI Institute, tercatat juga sebagai Ketua 1 PP Pemuda Persatuan Islam sejak Muktamar di Jakarta tahun 2005 dan penasihat Forum Lingkar Pena Cabang Garut. Berbagai tulisannya tersebar di berbagai media massa nasional maupun lokal, seperti Kompas, Republika, Hikmah, Risalah, Al-Muslimun, Pikiran Rakyat, dan yang lainnya. Di samping itu, ayah satu putri ini juga menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab. Di antara buku yang sudah diterjemahkannya antara lain, Kordowi Bicara Soal Wanita, diterbitkan 2003, Menaklukkan 7 Penyakit Jiwa, 2004, Tafsir Surat Al-Fatihah, 2003, Jalan Kebahagiaan 2006, dan lain-lain. Selain menulis, juga menyunting banyak buku. Buku yang pernah ditulis adalah Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis tahun 2005, Hamas Kenapa Dibenci Amerika, yang kemudian direvisi menjadi Hamas Kenapa Dibenci Israel tahun 2009, dan masih banyak lagi. Sepertinya pembicara kita juga sudah siap ya Ustadz. Ustadz Dr. Tiar. Sudah siap, Ustadz? Ya, baik, insya Allah. Oke, siap. Ya. Selanjutnya, kedengar suara saya? Silakan kepada pembicara kita. Iya, masuk, Ustadz. Kepada Ustadz Tiar Anwar Bahtiar, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf ya. Insya Allah kita akan memulai kajian kita ya tentang Kartini ini. Pertama, saya tentu tidak akan bercerita soal biografi Kartini ya, sudah sering, sudah banyak juga yang membahas. Tinggal di googling juga gampang, banyak mengenai Kartini ini. Tapi saya ingin menyoroti Kartini dari sudut konstruksi sejarah. Nah ini penting nih. Kenapa ini penting? Pertama, pertanyaan yang harus kita jawab itu adalah kenapa harus muncul Kartini? Itu kan? Karena dalam sejarah itu nggak ada sesuatu yang tidak disengaja muncul. Itu mesti kenapa nama Kartini muncul? Muncul dalam apa? Muncul dalam buku-buku sejarah kita, dalam narasi sejarah kita. Kenapa itu harus muncul Kartini? Itu kan harus tanda tanya. Kenapa yang muncul itu kok bukan ibunya Kartini misalnya? Atau yang muncul kok bukan atau siapalah gitu ya, orang-orang pada masa itu dimunculkan. Kenapa harus Kartini yang dimunculkan? Itu pertanyaan yang penting dalam sejarah. Sebab yang namanya sejarah itu dia adalah konstruksi pilihan-pilihan. Jadi orang siapa yang mau dimunculkan, siapa yang mau ditenggelamkan, siapa yang perlu di-push gitu ya, terus saja dinaikkan ini namanya, mana yang tidak perlu. Itu adalah soal pilihan-pilihan. Pilihannya siapa? Tentu banyak pihak yang perlu memunculkan hal-hal demikian. Nah, termasuk Kartini gitu. Padahal kan kalau kita lihat misalnya gini nih, alasannya kenapa sih harus muncul Kartini? Kan kita harus memunculkan tokoh-tokoh perempuan misalnya gitu ya, alasannya. Saya kira tokoh perempuan itu banyak. Tokoh perempuan itu yang lebih yang lebih hebat dari Kartini ya dalam segi ini misalnya kiprahnya. Saya mau kasih contoh misalnya yang masa-masa dengan Kartini itu kan ada tokoh misalnya seperti Rohana Kudus. Kalau Kartini itu dia berjuang memang dengan ini bukan berjuang sebenarnya. Kartini itu ya berkorespondensi saja, itu pun kan bukan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Dia memang seorang pelajar yang cerdas, pinter, dia punya teman-teman juga yang bisa diajak ngobrol sama Kartini. Akhirnya Kartini remaja itu membuat menulis surat
dengan kawan-kawannya. Jadi ditulislah dia surat-surat itu dan seterusnya kan gitu ya. Kemudian setelah dia selesai sekolah, menulis suratnya agak berkurang. Itu waktu dia nulis suratnya sering itu ketika sekolah itu di LS ya, European Lagere School. Sekolah yang eksklusif hanya untuk orang-orang Eropa dan anak-anak ini anak-anak bupati. Jadi karena Kartini ini anak bupati, maka dia berhak sekolah di sekolah orang Eropa. Karena sekolah di orang Eropa tentu bahasa Belandanya bagus, teman-teman Eropanya banyak, bacaannya juga bacaan Eropa. Termasuk ketika dia berlangganan majalah, nah atau koran. Salah satu yang dia baca itu adalah majalah yang di pimpinan redaksinya itu namanya Stella Zihandelar. Nah, Stella Zihandelar ini dia adalah seorang feminis, ya feminis bahkan feminisnya kiri, sosialis. Si Stella Zihandelar ini kemudian tertarik juga itu dia kan bikin menjadi pimpinan redaksi majalah itu. Kemudian di majalah itu dia bicara soal pemikiran feminis dan sebagainya tentang kaum perempuan dan seterusnya. Nah, Kartini itu salah seorang murid lah yang cukup cerdas, kemudian dia mengirimkan surat korespondensi begitu sampai akhirnya surat menyurat antara Kartini dengan Stella itu terjadi juga secara pribadi sama seperti nanti Kartini ketemu dengan Nyonya Abendanon. Abendanon itu menteri, ya menteri urusan seni lah, di seni dan kebudayaan juga pendidikan di Belanda. Nah istrinya itu karena kan namanya menteri ya dia pasti ada hubungan dengan ayahnya sebagai bupati. Istri dari Abendanon ini kemudian juga ketika bertemu dengan Kartini dia sangat senang ngobrol dengan Kartini, kemudian lama-lama saling surat menyurat gitu. Tukar Nyonya Abendanon kirim surat ke Kartini, kemudian Kartini kirim surat juga ke dia. Kemudian kalau di surat-surat Kartini itu istrinya Abendanon itu namanya Nyonya Oving ya, Oving Sur itu istrinya Abendanon. Abendanon itu adalah suaminya, ya menteri itu. Nah, kemudian kan itu yang dikerjakan Kartini sebenarnya kalau dari segi peran dia secara pribadi itu kan sebenarnya urusannya dengan pribadinya dia saja, dengan pribadinya Kartini gitu. Jadi Kartini dia surat ya dia kan namanya surat pribadi kan gitu. Belum seperti zaman sekarang surat dipublikasi lewat enggak. Dan bahkan tidak tulisan-tulisannya itu tidak pernah muncul di surat kabar. Nah, ada seorang tokoh perempuan yang lebih hebat dari Kartini dari segi gagasan. Kalau mau dieksplorasi ya, yaitu Rohana Kudus misalnya. Nah, soal Rohana Kudus ini, dia bukan hanya perempuan yang bukan hanya perempuan yang yang bersurat-suratan pribadi seperti Kartini itu. Dia itu adalah perempuan yang pertama dia perempuan yang berpendidikan. Kemudian orang yang pertama kali juga menjadi perempuan yang jadi pimpinan redaksi surat kabar majalah di Medan. Kemudian bersama dengan suaminya, majalahnya Rohana Kudus ini mula-mula di Padang kemudian pindah ke Medan, itu isinya itu adalah penentangan terhadap kolonialisme. Jadi artinya Rohana Kudus itu betul-betul face to face dengan kolonial itu, dia berhadapan-hadapan betul gitu. Tapi pertanyaannya kenapa yang dijadikan sebagai ikon dan sangat ikonik dalam konteks sejarah perempuan di Indonesia, terutama sejarah feminisme di Indonesia itu kok Kartini gitu ya, bukan Rohana Kudus. Nah, ini pertanyaan historiografis semacam ini menjadi sangat penting dalam dalam penelitian sejarah untuk menggali motif. Kenapa kok Kartini yang dimunculkan? Kenapa bukan Rohana Kudus? Bukan misalnya siapa lagi nanti ada Cut Nyadin misalnya ya, atau di Bandung itu ada Dewi Sartika. Memang tokoh-tokoh ini nanti dimunculkan juga ya setelah Kartini muncul. Tapi persoalannya itu yang terus-menerus digaung-gaungkan itu adalah Kartini gitu. Soal Kartini ini dia melakukan apa, secara pribadi itu urusannya dia sebetulnya. Dan Kartini pun dia tidak tahu bahwa dirinya itu kemudian ditokohkan gitu. Karena Kartini kan setelah menikah dengan Bupati Jepara,
kemudian setelah menikah itu lalu ya nikahnya juga istri keempat, hamil, kemudian punya anak. Tapi pas melahirkan itu meninggal kan dalam usia sangat muda, sekitar 24 tahun saja. Kartini itu sudah selesai sudah selesai pekerjaan sejarahnya kan gitu ya. Jadi artinya dia sudah tidak lagi berperan apa-apa di dalam sejarah. Dan perannya itu hanya tadi korespondensi saja. Tapi kenapa namanya itu melebihi orang-orang yang berkorban nyawa menghadapi kolonialisme, menghadapi kolonialisme dengan sangat tangguh luar biasa. Jadi kalau dari segi pendidikan nih ya, dari segi pendidikan tuh Dewi Sartika itu dia sudah bikin sekolah Taman Istri di Bandung itu. Kemudian segi tadi perlawanan dari media, gagasan-gagasan. Itu Rohana Kudus lebih konkret karena dia membakar gelora semangat orang-orang Indonesia waktu itu karena majalahnya, korannya itu terbit bukan hanya dibaca di Medan tapi juga di seluruh Nusantara. Dia termasuk tokoh pergerakan yang sangat luar biasa. Atau misalnya seperti Cut Nyahdin yang dia bersama dengan dengan suaminya ya Teguh Umar ikut berhadapan-hadapan perang dengan orang-orang dengan Belanda. Nah, artinya sepanjang hidup mereka nih perempuan-perempuan ini sebetulnya mereka kalau mau dieksplorasi kehidupannya itu lebih banyak dan lebih layak untuk dieksplorasi. Tapi kenapa? Why? Kartini yang muncul itu ya di dalam di dalam sejarah itu. Terus bagaimana kemunculan Kartini itu? Ini kan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, coba lihat nih misalnya nih ya. Kapan Kartini itu muncul? Sebelum tahun 20, kan Kartini itu meninggal tahun 1904. Jadi 1904 itu Kartini sudah meninggal. Artinya Kartini sudah selesai dia tugas sejarahnya di muka bumi ini karena dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak kapan orang-orang mengenal nama Kartini itu dan kemudian menjadi masyhur? Karena nama Kartini itu sebelumnya orang nggak tahu, nggak kenal siapa Kartini itu. Dia kan orang rumahan, sekolah di ILS, ya namanya juga anak sekolah. Siapa yang kenal dengan anak sekolah? Kemudian dia bersurat-suratan secara pribadi, tidak pernah dipublikasikan surat itu. Dia hanya konsumsi untuk diri, untuk dia sendiri. Tapi kemudian kenapa dia tiba-tiba terkenal? Kan itu menjadi persoalan. Nah, siapa yang memperkenalkan Kartini kepada publik ini? Nah, ternyata Kartini ini mulai dikenal setelah Abendanon. Abendanon ini menteri urusan pendidikan tadi gitu ya. Dan kesenian Hindia Belanda itu dia tahun 1911. Artinya apa ini? 7 tahun setelah Kartini meninggal. Kemudian menerbitkan satu buku judulnya Door Duisternis, tot licht, dari gelap menuju cahaya. Itu kan yang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Abendanon. Nah, Abendanon itu kemudian memunculkan surat-suratnya Kartini bersuratan dengan dengan istrinya Ovingsur, kemudian dengan selain dengan istrinya juga dengan Stella Zihandelar dan dengan beberapa kawannya yang lain itu. Nah, surat-surat itu diterbitkan. Kemudian ketika dalam bahasa Belanda ini tidak terlalu dikenal ya, di 1911 itu masih belum terlalu dikenal ya, paling di kalangan elit lah gitu ya. Oh, ini ada buku nih, suratnya Kartini dan seterusnya gitu. Nanti karena elit itu sudah mulai banyak yang membaca surat-suratnya Kartini itu, akhirnya nanti buku ini oleh Balai Pustaka, nah penerbit Balai Pustaka ini kan tahun 20-an sudah mulai muncul tuh sebagai bagian dari program politik etisnya orang-orang Belanda kan, nah itu mendirikan Balai Pustaka. Nah, makanya nanti ada sastrawan itu banyak yang disebut dengan angkatan Balai Pustaka itu, karena tahun 20-an sudah mulai muncul. Nah, tahun 22, ya 10 tahun setelah itulah, 10-11 tahun setelah itu, terbit buku terjemahan dari kumpulan surat-surat Kartini itu. Nah, diterjemahkan oleh Armin Pane. Nah, oleh Armin Pane dikasih judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, jadi istilah habis gelap terbitlah terang itu adalah istilah yang dibuat oleh Armin Pane gitu untuk menerjemahkan Door Duisternis tot licht, yang kalau secara letterlek artinya dari gelap menuju terang. Nah, kemudian diterjemahkan oleh Armin Pane sebagai habis gelap terbitlah terang itu.
Nah, sejak saat itu kemudian nama Kartini itu mulai dikenal tuh sama orang. Wah, dari terbitannya Armin Pane itu. Dan kita harus paham bahwa masa itu media komunikasi itu sangat terbatas. Kalau ada buku yang terbit, nah itu adalah salah satu epicentrum informasi. Dulu kan informasi itu nggak seperti sekarang ya. Wah, informasi itu sangat mudah sekali disebar di mana-mana. Nah, dulu informasi itu kalau tidak koran, majalah, radio pun terbatas. Yang agak awet itu adalah buku. Nah, kalau sudah buku terbit pasti dia dikenal. Dan akhirnya kan dikenal, Armin Pane-nya dikenal, kemudian Kartini juga sampai orang-orang menyebut-nyebut nama Kartini itu gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih Kartini gitu yang dimunculkan itu oleh Abendanon? Kenapa milih yang lain? Nah, nggak milih anak kudus, nggak milih Cut Nyadi, nggak milih apa yang dipromosikan itu luar biasa. Nah, rupanya kalau kita analisis ya secara secara historis ini, kita harus menganalisis ini tidak hanya sekedar dari gagasan-gagasannya Kartini. Misalnya gagasan Kartini soal apa itu ya, soal ketertindasan perempuan. Kalau soal ide ketertindasan itu banyak yang nulis novel-novel sebelum itu seperti novelnya Mutatuli, kemudian ada beberapa novel lain walaupun tidak ditulis oleh seorang perempuan ya, tapi sudah banyak menggambarkan tentang bagaimana situasi perempuan pada masa itu yang memang pada umumnya karena ini konstruk masyarakat kolonial dan juga masyarakat feodal pada masa lalu yang tidak memberikan ruang terlalu luas kepada perempuan, akhirnya perempuan itu tidak banyak yang memiliki peran penting ya selain peran-peran komplementer saja bagi bagi laki-laki itu. Nah, kalau cuma itu misalnya yang yang kita dapatkan dari surat Kartini, tentu Kartini bukan orang yang pertama menyampaikan tentang bagaimana nasib perempuan. Apalagi kalau kita lihat konteksnya, Kartini itu ngomong tentang nasib perempuan itu buat siapa sih? Gitu. Kan dia tidak ngomong nasib perempuan itu untuk orang, untuk publik itu tidak. Dia hanya bicara kepada teman ininya saja, korespondensinya saja. Jadi yang tahu itu cuma Kartini sama sama teman-teman yang dikasih surat, dikirimi surat sama Kartini itu. Jadi secara publik gagasan Kartini ketika Kartini masih ada itu nggak ada yang tahu. Dan nanti baru setelah dipublikasi oleh Abendanon itulah gagasan-gagasan menjadi dikenal gitu. Kalau hanya sekedar cerita soal ketertindasan ini juga menjadi sesuatu yang terlalu penting. Kenapa Kartini itu harus dimunculkan ya namanya itu. Kemudian dari sudut apa sih sebetulnya yang ini menjadi menarik dari Kartini itu. Nah, rupanya kalau kita lihat ya secara umum nih, nanti ada juga pengkhususan sudah ada banyak risetnya, nanti kita bicara belakang. Kalau kita bicara secara umum, apa sih ide-ide besar Kartini di dalam habis gelap terbitlah terang itu. Nah, ternyata ide-ide besar Kartini itu ada pada gagasan tentang feminisme Barat itu. Nah, gagasan apa itu feminisme Barat? Ini Kartini itu kan sekolah Eropa. Dia sejak kecil itu belajar orang Eropa. Jadi gagasan dalam pikirannya tentang pandangan dunia atau worldview yang dia miliki tentang kehidupan itu tentu dikonstruk oleh pandangan Barat. Dia memang Muslim, tapi dia sejak kecil itu tidak pernah belajar Islam dengan baik ya. Dia bahkan nanti baru belajar Islam di ujung-ujung kehidupannya gitu. Jadi waktu umurnya hampir mendekati 20 tahun baru mau belajar Al-Quran. Kalau dalam satu buku itu ada cerita dia baru mau belajar Al-Quran itu setelah menikah ya, setelah menjadi istri dari Bupati Jepara itu, dan dia sering mengikuti pengajian di rumah pamannya Bupati Demak yang diisi oleh Kiai Soleh Darat. Tapi itu di akhir-akhir kan gitu ya. Tapi waktu kecil dia pikirannya itu dikonstruksi oleh pikirannya orang-orang Barat gitu. Jadi pikirannya tentang keadilan versi laki-laki perempuan itu dari sana dia dapatkan. Terus pandangan dunianya tentang apa yang disebut dengan keyakinan, kepercayaan, adat istiadat dan sebagainya itu semua dipotret dari sudut pandang Barat. Dan Kartini itu oleh orang-orang Belanda ini ya, kenapa nanti dimunculkan? Jawabannya
Kenapa dimunculkan? Karena sosok Kartini ini menjadi representasi keberhasilan gagasan-gagasan Barat melalui politik etis, ya, gagasan Barat itu secara dalam tanda petik itu sempurna, itu masuk di dalam pikirannya Kartini. Dan Kartini itu cerdas, dia cerdas sehingga dia bisa menuliskan tuh apa-apa saja itu gagasan-gagasan dari Barat, terutama tentang ketertindasan dalam pengertian yang difahami oleh masyarakat Barat, itu semuanya ada di kepala Kartini. Dan surat menyurat Kartini itu menandakan bahwa Kartini menjadi sangat paham dengan gagasan Eropa, dengan gagasan Barat itu. Nah, jadi gagasan Kartini yang Western minded ini dalam pikirannya itu, itulah yang menarik Abendanon sebetulnya. Kenapa dia harus menerbitkan gagasan-gagasannya Kartini? Jadi kalau yang nulis gagasan itu adalah Abendanon sendiri atau istrinya Abendanon, itu biasa. Maksudnya orang-orang Barat itu sudah banyak tulis tentang itu kan gitu, tentang tentang feminisme, tentang ketidakadilan gender bagi perempuan dan sebagainya. Itu sudah banyak orang-orang Barat nulis tentu saja ya. Karena gagasan feminisme itu kan sudah muncul sejak abad ke-18 ya, di Eropa, dan datang ke Indonesia kan baru seabad berikutnya. Artinya orang-orang Eropa itu sudah banyak menulis tentang hal itu. Jadi kalau yang nulisnya orang Eropa, mungkin orang Indonesia nggak perhatian. Mereka akan menganggap bahwa cuma kan gagasannya orang Belanda, gagasannya orang Barat, penjajah, kafir dan sebagainya. Pasti mereka akan muncul penolakan kalau orang-orang Eropa yang menulis. Tapi nah ini menariknya Abendanon. Jadi Abendanon sebagai Menteri Pendidikan dia ingin menunjukkan bahwa misinya sebagai menteri itu sudah sudah dia jalankan, dan itu berhasil apa? Yaitu menginstal pikiran-pikiran Barat ke dalam pikirannya orang Indonesia. Nah, maka harus kelihatan nih representasinya itu siapa. Makanya dimunculkan nih tokoh itu Kartini itu, karena Kartini dia hampir secara secara sempurna menunjukkan bagaimana dia berhasil dikonstruksi pikirannya ini oleh gagasan-gagasan orang-orang Barat tadi itu ya. Makanya akhirnya nanti muncullah ini surat-surat Kartini itu oleh Abendanon dipilih untuk diterbitkan kan, menjadi sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada orang Indonesia, kepada koleganya tentu saja ya, kepada Ratu Belanda, kepada Gubernur Jenderal, bahwa dia sudah berhasil. Kemudian juga secara tidak langsung Abendanon juga ingin menunjukkan bahwa ini loh nih gagasannya Eropa tentang tentang feminisme, tentang ketidakadilan itu modelnya seperti ini. Dan karena yang ngomongnya itu adalah Kartini, orang Indonesia sendiri, maka orang Indonesia menjadi lebih perhatian karena ternyata wah ada ya orang Indonesia ngomong begini, dan itulah yang menyebabkan kenapa kemudian Kartini itu menjadi cepat direspon itu karena pertama dia Kartini, yang kedua dipromosikan oleh penguasa. Jadi penguasa waktu itu Belanda gampang saja, dia biayai Balai Pustaka menerjemahkan, dia biayai penerbitan surat-surat Kartini, dan kemudian itu disebarluaskan sehingga tersebarlah itu gagasan feminisme melalui tangan Kartini. Jadi kalau istilah orang Jawa itu kan mau nabok nyilih tangan kan itu ya. Yang mau disasar itu sebetulnya adalah masyarakat Indonesia. Dengan apa disasarnya itu? Dengan gagasan-gagasan Eropa, dengan gagasan-gagasan Barat, dengan gagasan-gagasan feminisme. Cuma pinjam tangan. Tangannya siapa? Tangannya Kartini. Maka dibuatlah itu narasi tentang tentang surat menyuratnya Kartini dengan tadi Nyonya Abendanon, dengan Stella dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi sehingga kemudian orang memahami ya bahwa Kartini ini dia memperjuangkan memperjuangkan kaum perempuan. Kartini ini orang hebat bla 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 dan sebagainya itu. Sebetulnya ketika orang ngomong Kartini orang hebat, Kartini memperjuangkan perempuan dan sebagainya, itu secara tidak langsung orang-orang Indonesia itu sudah bisa menerima gagasan-gagasan Barat. Yang padahal pada masa itu orang-orang Barat ini justru yang sedang menjajah mereka. Jadi inilah yang disebut dengan penjajahan kebudayaan ya, penjajahan pikiran. Karena
orang-orang Indonesia akhirnya dengan cara seperti itu tuh pikirannya terjajah. Walaupun nanti secara politik Belanda hengkang dari Indonesia, tapi kebudayaan yang sudah ditanamkan oleh ditanamkan oleh orang-orang Belanda melalui pendidikan, pemikiran dan sebagainya, itu sudah cukup mengakar, dan itu sebenarnya sampai sekarang juga berhasil. Makanya saya kira kolonialisme walaupun secara politik sudah lepas sejak tahun 45, tapi kita secara pemikiran dan secara kebudayaan itu tidak punya jati diri. Kalau kita ditanya misalnya gini nih, kemerdekaan Indonesia itu maknanya apa sih? Kan lepas saja secara politik. Tapi kalau kemudian kita tanya, pikiran kita sebagai orang Indonesia, ada nggak jati dirinya di mana? Nggak ada. Ilmu pengetahuan semuanya versinya adalah versi orang-orang Eropa. Bahkan sekedar untuk merumuskan identitas tentang kedirian kita, misalnya nih, versinya orang Indonesia tentang hubungan antara laki-laki perempuan itu bagaimana sih? Kita nggak punya. Sampai kemudian kita harus pinjam dari orang-orang Eropa. Nah, pinjamnya itu dengan apa? Meminjam teori-teori feminisme, kan itu dipakai kemudian di Indonesia. Bahkan sekarang feminisme sudah sangat kebablasan. Feminismenya sudah full, sepenuhnya gagasan Eropa itu diinstal ke dalam pikirannya orang-orang Indonesia, bahwa yang disebut dengan feminisme itu adalah gender equality, kesamaan gender. Laki-laki perempuan itu perannya harus sama. Bahkan yang lebih ekstrim justru adalah permusuhan terhadap dunia dunia sebenarnya permusuhan terhadap dunia perempuan, ya, bukan permusuhan terhadap dunia laki-laki. Karena gerakan feminisme belakangan ini seolah-olah yang diperjuangkan itu perempuan, tapi sesungguhnya bukan perempuan yang diperjuangkan itu, gitu, tapi kelelakian yang diperjuangkan itu. Lah, kenapa begitu? Bukankah feminisme itu memperjuangkan kaum perempuan? Enggak. Coba perhatikan deh gitu ya, gerakan-gerakan feminisme sekarang ini. Apa yang dibenci oleh kaum feminis? Yang dibenci oleh kaum feminis itu adalah menjadi perempuan. Itu, misalnya gini nih, perempuan masak umpama kan gitu ya. Perempuan mencuci baju, perempuan perempuan mengasuh anak. Itu kan dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan domestik yang hina gitu. Jadi itu, loh, ini pekerjaan yang nggak penting. Masa perempuan kok mengasuh anak? Masa perempuan itu kok memasak untuk suaminya, bikin roti dan bikin kopi dan sebagainya, ya, menyiapkan untuk keluarga, itu dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan domestik yang yang tidak menaikkan harkat martabat derajatnya kaum perempuan. Nah, lalu apa yang disukai oleh kaum feminis? Yang disukai oleh kaum feminis itu adalah pekerjaannya laki-laki. Itu misalnya kalau laki-laki sepak bola, oh perempuan juga dong harus sepak bola. Akhirnya bikin tim sepak bola perempuan. Laki-laki tinju, bikin tim tinju laki-laki petinju perempuan. Laki-laki gulat misalnya, cari ini perempuan pegulat dan seterusnya gitu. Jadi perempuan itu disamakan saja dengan perannya itu harus menjadi seperti laki-laki. Sehingga kalau kita perhatikan ya, feminisme yang berkembang belakangan ini itu adalah feminisme yang membenci perempuan gitu. Jadi bukan membenci laki-laki, justru mereka mengidolakan sosok laki-laki terlalu hebat, seolah-olah semua peran laki-laki itu adalah peran yang sempurna. Peran di publik menjadi pemimpin misalnya, ya, peran menjadi tulang punggung ekonomi, peran menjadi pekerja-pekerja kasar, itu kan peran-peran laki-laki itu. Dan itu disukai oleh kaum feminis sekarang ini, seolah-olah kalau perempuan sudah menjadi seperti laki-laki itu berhasil gitu ya. Sehingga kan konstruk feminismenya menjadi konstruk feminisme yang sangat ekstrim model begitu. Itu kan sekarang berkembangnya begitu. Dan itu sebagai tanda keberhasilan Abendanon ketika dia pertama kali menyuntikkan gagasan-gagasan feminisme itu dari atau melalui tulisannya Kartini itu. Nah, jadi surat-suratnya Kartini itu dimunculkan begitu saja. Nah, yang menarik, apa yang menjadi pembenar ya atas analisis saya tadi itu ya. Ternyata kan belakangan begini nih, tahun 70-an saja, sebenarnya tahun 50-an, ya tahun 70-an lah yang mulai agak serius ya. Itu sudah mulai orang mempertanyakan. Karena kan yang pertama kali menerbitkan surat-surat Kartini itu kan Abendanon ya. Itu langsung orang itu taunya dari bukunya Abendanon. Jadi bukunya Abendanon tentang surat-surat Kartini itu. Pertanyaannya, surat-surat Kartini secara lengkap itu dimuat tidak di dalam buku itu? Gitu. Sehingga
orang bisa menilai secara objektif sebetulnya pikiran Kartini secara utuh itu bagaimana sih gitu. Apakah betul Kartini ini terpengaruh sekuat-kuatnya oleh pikiran feminisme dari dari Eropa itu atau feminisme dari Barat ya. Nah, orang kemudian ingin mempertanyakan kan ini yang di dalam bukunya Abendanon yang kemudian diterjemahkan oleh Armin Pane itu Habis Gelap Terbitlah Terang, apakah di sana memuat lengkap surat-surat Kartini? Rupanya apa yang dimuat oleh Abendanon diterjemahkan oleh Armin Pane itu adalah versi surat yang sudah diseleksi. Jadi nggak semua surat Kartini masuk ke sana gitu. Jadi memang sudah ada seleksi itu. Kalau menampilkan pemikiran seseorang dengan diseleksi, itu pasti sudah ada sudah ada tujuannya. Buat apa tujuannya itu? Dan yang diseleksi itu atau yang dipilih oleh Abendanon itu adalah surat-surat Kartini yang menunjukkan pikiran-pikiran dalam dirinya itu yang sangat feminis gitu ya, yang sangat pro Barat. Dan bahkan ditampilkan di situ tentang bagaimana sikap pandangan keagamaannya Kartini. Jadi Kartini itu sudah sangat terpengaruh oleh oleh pikiran ini pluralisme kalau sekarang istilahnya itu. Kalau dulu namanya teosofi. Jadi ajaran teosofi yang mengajarkan tentang bahwa agama tertinggi itu adalah cinta, agama tertinggi itu adalah kemanusiaan. Jadi gagasan humanisme itu sudah sangat luar biasa dalam pikirannya Kartini itu. Nah, surat-surat lain dari Kartini dan episode lain dari kehidupan Kartini yang nanti akan bisa menjelaskan secara lebih utuh bagaimana pikirannya Kartini, itu tidak tidak terlalu banyak dimunculkan atau tidak dimunculkan sama sekali. Misalnya ya, bagaimana episode kehidupan Kartini setelah dia menikmati masa-masa setelah menikah, kemudian menjadi istri keempat ya. Padahal dulu di dalam bukunya Abendanon itu ya, Kartini itu sangat menentang poligami, perkawinan yang dia ceritakan sangat menyiksa ibunya gitu ya. Karena ayahnya kan poligami, karena dulu itu kalau bupati istrinya cuma satu itu hina dia. Kalau bupati ingin memiliki kekuatan memiliki wibawa yang hebat tuh istrinya nggak boleh lebih dari harus lebih dari satu, ya minimal 4 lah kan gitu, nanti sisanya selirnya harus banyak, semakin banyak selirnya itu semakin tinggi derajatnya, biasanya begitu. Nah ini kan dia menentang tuh poligami, tapi kemudian dia menikah menjadi istri yang keempat, artinya dia menjadi orang yang berpoligami. Lalu kan dia juga banyak menceritakan surat-surat dalam surat-surat yang kemudian ya dicari oleh para peneliti. Sekarang alhamdulillah tuh sudah banyak ya yang meneliti surat-surat Kartini yang versi lengkap. Ada yang terjemahkan dalam bahasa Belanda, kemudian ada yang dalam bahasa Inggris juga ada, terjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian sudah ada juga beberapa penelitian. Artinya bahwa ternyata kan episode Kartini itu dia berhenti sampai gagasannya yang sangat feminis itu. Ada gagasan Kartini yang dia mulai merevisi pikiran-pikiran sebelumnya. Jadi Kartini itu kan yang namanya anak remaja ya, anak remaja itu kan dalam masa pencarian tuh mungkin sangat luar biasa tuh bacaan-bacaannya terhadap bacaan Eropa waktu itu. Tapi setelah dia menyelami adat istiadat kebudayaannya sebagai orang Jawa dan sebagainya, ternyata Kartini ini dia punya pikiran yang agak berbeda lah dengan sebelumnya. Dia berubah, sudah mulai dekat dengan Quran, dia mau belajar Al-Quran. Bahkan Kartini yang konon ini menurut cerita dari cucunya Kiai Soleh Darat, ya benar atau tidak ini perlu diverifikasi, tapi kalau versi cerita cucunya Kiai Soleh Darat itu bahwa Kartini itu sempat meminta kepada Kiai Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian Kartini juga mulai belajar Quran itu, dan dengan ketika dia sudah mulai belajar Quran, sering ngaji, nah itu mungkin sudah mulai ada perubahan dalam pikiran Kartini, dan seandainya Kartini masih hidup agak lama, saya yakin ada perubahan banyak itu dalam pikiran-pikiran Kartini. Mungkin saja Kartini menjadi kalau model sekarang itu kan banyak dai-dai ini ya, dari artis hijrah misalnya kan gitu. Jadi kalau Kartini waktu itu terus saja belajar kepada Kiai Soleh Darat dan usianya masih agak panjang, mungkin saja Kartini dia beda lagi tuh menulisnya tentang tentang gagasan-gagasan sebelumnya itu. Dan itu sebenarnya dalam surat-surat Kartini sudah kelihatan tuh perubahan-perubahan itu ada, cuma episode perubahan pikiran Kartini itu
dibuang oleh Abendanon secara sengaja dari surat-surat Kartini itu. Nah, makanya sekarang tugas kita itu adalah merekonstruksi kembali sebetulnya, karena ini kan sudah kadung Kartini itu sudah menjadi ikon. Ikon tentang apa? Tentang feminisme di Indonesia. Jadi semua kaum feminis di Indonesia itu pasti akan menjadikan Kartini sebagai ikon perlawanan, bahwa dia itu Kartini lah yang dulu mengawali menentang ya, menentang bukan perbudakan ya, menentang ketidakadilan terhadap perempuan dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang terus saja itu digaung-gaungkan gitu. Padahal feminisme sendiri itu adalah konsep yang menurut saya tidak punya sesuatu yang baku gitu. Kalau melihat sejarah perkembangan konsep tentang feminisme itu kan rupanya konsep yang dia saling mengkritik satu dengan yang lain, tidak punya gagasan yang kokoh. Itu makanya ketika Kartini dimunculkan, maka tafsir atas Kartini itu bisa macam-macam gitu ya. Kalau yang feminismenya ekstrim, dia menafsirkan Kartini versi ekstrimnya. Kalau yang feminisme itu agak soft, misalnya dia penganut ekofeminisme misalnya ya. Feminisme yang ramah lingkungan lah gitu ya. Maksudnya feminisme yang dia lebih menyukai perempuan itu sebagai perempuan. Itu nanti Kartini juga dimunculkan dengan sosok seperti itu gitu. Karena memang feminisme sendiri ini gagasan yang dia tidak memiliki akar yang kuat dalam pemikirannya, sehingga hanya sekedar orang membela perempuan saja sudah disebut feminis. Makanya menjadi kadang-kadang juga agak lucu juga misalnya ketika mengatakan bahwa Aisyah istrinya Rasulullah SAW itu adalah tokoh feminis Muslim. Nah, ini gimana? Aisyah kok disebut tokoh feminis Muslim gitu? Gara-gara Aisyah ini adalah seorang ulama dari kalangan perempuan. Bahkan Aisyah itu pernah ikut di dalam satu pertempuran walaupun tentu tidak memimpin perang ya karena bukan laki-laki. Aisyah ikut dalam perang Jamal misalnya. Itu kan dianggap sebagai tokoh feminis. Ini kan anakronisme di dalam sejarah itu. Pada masa Rasulullah SAW, pada masa para sahabat kan nggak ada gagasan feminisme itu. Kenapa itu diklaim sebagai sebagai inspirasi bagi feminisme? Nah, ini menandakan bahwa feminisme ini klaim yang dia tidak punya cetak biru blueprint yang kokoh begitu ya, pemikiran yang firm tentang bagaimana bentuk feminisme itu. Sampai akhirnya kan nanti feminisme berkembang sampai pada bentuk-bentuknya yang ekstrim-ekstrim tadi itu. Nah, inilah yang nanti pada masa-masa berikutnya sosok Kartini ini menjadi sosok yang semakin kemari menurut saya ini semakin bingung sosoknya itu, semakin membingungkan. Kenapa semakin membingungkan? Karena setiap orang nanti bisa menerjemahkan Kartini, menafsirkan Kartini, mempersonifikasi Kartini itu sesuai dengan pikirannya masing-masing. Ada yang mempersonifikasi misalnya ini setiap tanggal 21 itu selalu ya, nanti muncul tulisan yang sama tentang Kartini. Misalnya ya tulisan tentang bahwa Kartini ini adalah orang yang sangat agamis. Guru saya misalnya Pak Ahmad Mansur Suryanegara itu adalah orang yang di dalam bukunya dulu namanya Menemukan Sejarah. Saya waktu itu masih sekolah di pesantren, itu baca buku itu sangat menarik. Beliau nyatakan bahwa Kartini itu dia terpengaruh oleh Islam. Jadi banyak pengaruh-pengaruh Islam dalam dirinya. Jadi artinya Pak Mansur ini ingin mengatakan bahwa Kartini itu dia sudah tobat itu dari pikiran-pikiran sekulernya, dia dari pikiran-pikiran pluralisnya, dari pikiran-pikiran yang anti agama dan sebagainya. Nah, apakah ini salah? Tidak salah. Orang itu bebas nanti mempersonifikasi Kartini seperti apa. Nanti apa yang dikerjakan oleh Pak Ahmad Mansur Suryanegara ini banyak pengikutnya. Jadi banyak yang mengikuti nanti tokoh-tokoh Muslim dan Muslimah gitu. Ini mencoba ingin merekonstruksi Kartini ini sebagai sosok perempuan Muslimah yang layak untuk ditiru. Tentu dengan konsep apa? Dengan konsep Islam mengenai bagaimana peran perempuan itu. Sampai belakangan kan muncul itu meme gitu yang memperlihatkan Kartini fotonya pakai kerudung. Nah, tentu saja itu pasti foto hoax itu karena pertama model kerudungnya adalah model kerudung yang baru muncul itu tahun 80-an ya paling cepat.
tahun 80-an, kemudian juga di dalam dokumen-dokumen sejarah tidak pernah kita temukan Kartini dia menggunakan kerudung. Kita juga nggak pernah nemu ada satu dokumen yang menggambarkan bagaimana Kartini ketika belajar agama kepada Kiai Soleh Darat, ikut pengajian apakah pakai kerudung apa enggak gitu. Nah, waktu pakai kerudung, kerudungnya model apa gitu. Kalau masa itu saya yakin bukan model seperti yang di meme yang berkembang belakangan ini. Itu artinya apa ini? Ada keinginan dari sebagian orang Muslim untuk merekonstruksi Kartini itu sebagai tokoh muslimah. Ini loh, Kartini itu muslimah gitu ya. Kenapa? Dan itu faktanya ada gitu ya. Setelah surat-surat dibongkar itu ada usaha-usaha ke arah sana bahwa Kartini itu ingin semakin dekat kepada Islam, ingin semakin dekat kepada Quran karena dia juga Muslim. Apalagi bupati yang pasti dia harus berurusan dengan para kiai, para ulama gitu ya, itu menjadi sesuatu yang sangat sangat penting bagi para bupati itu. Nah, tapi juga di sisi yang lain karena memang ada surat-surat Kartini yang ekstrim, pikiran-pikiran feminisnya itu yang dieksplorasi hanya pikiran-pikiran feminis ekstrim yang ada di dalam dalam tulisan-tulisan Kartini gitu. Jadi itu saja terus yang dimunculkan tuh sampai sosok Kartini itu ya tidak beda dengan sosok-sosok feminis yang mereka inginkan gitu. Misalnya Kartini yang anti poligami secara saklek, Kartini yang dia mendorong supaya perempuan perannya sama dengan laki-laki dan sebagainya. Itu semuanya dieksplorasi sehabis-habisnya lah untuk menggambarkan bahwa Kartini ini adalah sosok feminis gitu. Nah, nanti terus saja nanti saya yakin Kartini akan digambarkan sesuai dengan orang yang mau menggambarkan Kartini itu seperti apa kan gitu. Nah, ini kan yang menjadi yang kemudian ini menjadi satu fakta di dalam sejarah Indonesia bahwa setelah tokoh Kartini dimunculkan itu maka sejarah feminisme di Indonesia, sejarah gagasan-gagasan tentang keperempuanan di Indonesia itu sudah sejak awal dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dari dari Eropa itu. Maka sekarang kalau ada gerakan-gerakan perempuan, gerakan wanita, gerakan feminis misalnya gitu ya, itu kalau dibaca gagasan-gagasannya itu sebagian besar ya gagasannya dari sana, gagasannya dari Eropa itu karena memang sejak awal sudah diperkenalkan oleh Belanda mengenai gagasan bagaimana feminisme model Eropa itu gitu, dan itu melalui tulisannya Kartini itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nah, kita punya kepentingan apa sih dengan Kartini itu gitu. Ini kan kita sebagai muslim, saya yakin ya, saya sebagai muslim, semuanya juga sebagai muslim tentu menginginkan bahwa konstruksi tentang perempuan itu harus sesuai dengan sudut pandang ajaran Islam. Jadi bagaimana Islam mengajarkan mengajarkan tentang peran perempuan di mana, peran laki-laki di mana dan seterusnya kan gitu. Itu kan ada panduannya secara normatif di dalam Quran dan hadis. Nah, lebihnya nih ya, pandangan Islam dibandingkan dengan pandangan orang-orang Barat, orang Eropa. Orang Barat itu ketika dia merekonstruksi pandangan hubungan laki-laki dan perempuan, itu tidak pernah punya pegangan dasar. Jadi bagaimana hubungan laki-laki perempuan, bagaimana peran perempuan, itu nggak ada dasarnya itu kayak gimana. Yang penting apa yang mereka anggap hari ini perlu dilakukan, lakukan. Apa yang hari ini menurut mereka lebih baik, ya lebih baik. Itu begitu saja. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan evolusi pemikiran tentang feminisme. Jadi feminisme itu nggak pernah punya paket yang yang paten gitu. Jadi feminisme itu modelnya kayak gimana, terus maunya kayak gimana gitu segala macam. Itu tidak ada paket patennya itu. Jadi semuanya cuma itu aja yang hari ini dianggap baik itulah yang diperjuangkan gitu. Nanti apakah besok berubah? Bisa berubah. Terus saja begitu. Nanti ada perubahan-perubahan terus. Nah, ini menjadi salah satu watak dari peradaban Barat. Modern memang, yaitu sebenarnya ini dasarnya adalah skeptisisme, keraguan terhadap kebenaran. Atau kalau dulu pada masa lalu itu disebut sebagai aliran sofis ya. Sofis ini orang yang mempertanyakan segala sesuatu. Jadi mereka tidak percaya bahwa manusia itu bisa punya pengetahuan yang tetap untuk manusia sendiri gitu. Sehingga pengetahuan itu terus saja diproduksi sampai nggak tahu kemana ujungnya ini. Kalau sekarang kita pertanyakan ya, gerakan feminis ini ujungnya mau apa sih gitu. Gitu. Yang diinginkan oleh gerakan feminisme itu apa? Sampai hari ini kita
tidak pernah mengetahui sebenarnya yang diinginkan itu apa, karena memang pemikirannya begitu-begitu saja dari dulu, nanti ada perubahan lagi terus saja. Dan bahkan sekarang mazhabnya sudah sangat banyak, satu sama lain saling mengkritik, saling menyalahkan. Feminisme ini mengatakan ini feminisme yang salah, feminis yang itu mengatakan feminisme yang lain salah, dan seterusnya gitu. Itu tidak punya satu patokan. Nah, makanya feminisme di barat itu yang sekarang kita anut ini hari ini dikembangkan di mana-mana, dia tidak pernah punya bentuk. Tidak pernah punya bentuk yang konkret dasarnya itu apa. Nah, beda nanti dengan Islam. Islam itu mengajarkan begini, kalau kita punya masalah dengan relasi antara laki-laki perempuan, umpamanya itu kan masalah historis, masalah faktual, masalah manusia, kehidupan manusia, waqi'iyah namanya. Maka Islam itu menyediakan satu pedoman yang tidak berubah. Pedoman yang tidak berubahnya itu adalah Quran dan dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pedoman yang pedoman yang tidak berubah ini atau pedoman yang paten tadi itulah yang nanti akan mengarahkan bagaimana kita merekonstruksi peran antara laki-laki dan perempuan tadi itu. Nah, makanya sudah mulai adakan pemikiran-pemikiran dari kalangan kaum muslim yang coba untuk memberikan jawaban tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Dan ini saya kira perbincangan sudah sangat banyak. Dan oleh sebab itu menjadi tidak heran ketika orang Islam sudah menemukan nih sosok perempuan yang ideal dalam konteks Islam itu bagaimana. Nah, ketika ada satu satu evidence sejarah di Indonesia misalnya tentang Kartini yang sudah kadung terkenal itu, maka ada usaha untuk merekonstruksi Kartini kembali. Jadi Kartini ditafsir ulang dengan apa? Dengan cara pandangnya dengan cara pandangnya orang Islam gitu. Nah, makanya nanti ada muncul loh Kartini versi Islam, Kartini versi feminis, Kartini versi yang lain-lain gitu. Nah, sekarang kita tinggal pilihan kita ini. Kita sebenarnya mau menjadikan sosok Kartini ini mau dijadikan sebagai sosok apa kan gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadikan Kartini tetap sebagai ikon, maka sebagai muslim seperti yang dikerjakan oleh Pak Ahmad Mansur Suyanegara misalnya, ya tentu dengan sekuat tenaga kita harus berhasil merekonstruksi Kartini itu dari sudut pandang yang yang Islami tadi itu ya, sehingga nanti Kartini bisa jadi ikon seorang perempuan muslimah yang baik gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak berhasil menunjukkan itu, maka kita harus sudah mulai beralih karena sebetulnya sosok-sosok perempuan yang masih fatsun terhadap terhadap ajaran-ajaran Islam, kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan layak untuk ditiru, itu juga cukup banyak. Makanya kan misalnya menghadirkan tokoh seperti Rahma Al-Yunusiyah, menghadirkan tokoh seperti Rohana Kudus, kemudian siapa misalnya Dewi Sartika dan sebagainya, saya kira bisa lebih menolong kita untuk menunjukkan bahwa perempuan Indonesia itu dia secara kultural itu sudah dibentuk salah satunya itu oleh cara berpikir mereka sebagai muslim, dan itu jangan diabaikan karena ini adalah modal dasar bagi seorang perempuan Indonesia itu. Nah, itulah hal strategi historiografis ya yang bisa kita lakukan untuk menggambarkan ya bagaimana atau untuk memperjuangkan bagaimana perempuan muslim itu harus berperan di masa kita sekarang ini. Saya kira sebagai pengantar ya dari saya cukup sekian dulu. Dipersilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Baik. Iya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Tiar atas penyampaiannya. Udah banyak yang bisa kita dapatkan teman-teman dari apa yang tadi disampaikan. Dari mulai cara penyikapan kita terhadap Hari Kartini ini, tadi yang saya tangkap ada dua. Bisa pertama dengan cara kita merekonstruksi Kartini sebagai muslimah teladan, dan juga bisa kita jadikan sebagai momentum mengangkat peran-peran muslimah yang terdahulu juga memperjuangkan untuk kemajuan Indonesia, namun dengan nilai-nilai keislaman yang dia miliki. Nah, sepertinya udah ada pertanyaan yang masuk ya. Oke. Untuk Pak Tiar, ini mau ditampung satu termin, berapa pertanyaan dulu, Pak? Pak Tiar. Oke, sepertinya kita tampung sampai 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, silakan ditampung aja dulu. Oke, siap Pak.
Pertama dari Davin. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, apakah kasus Kartini ini sama dengan kasus Ki Hajar Dewantoro yang diangkat sebagai tokoh pendidikan? Padahal banyak tokoh Islam semisal Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terlebih dahulu memiliki kontribusi dalam pendidikan Indonesia. Oke, saya keep ya pertanyaan dari Davin. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Faizur Rahman. Silahkan langsung dituliskan saja lewat chat. Oh ya, saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam. Yang teman-teman yang lainnya juga silahkan menuliskan pertanyaannya lewat chat terlebih dahulu. Nanti kita kumpulkan satu termin 3 atau 4 pertanyaan, kemudian nanti akan disampaikan kepada Ustadz Tiar. Wah, mantap nih. Pertanyaan yang kedua dari Muhammad Faizur Rahman, apakah persoalan Kartini berkaitan dengan historiografi sejarah Indonesia? Kalau iya, bagaimana kita mengidentifikasinya, Ustadz? Oke. Terus pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan juga bahwa, bahwa Kartini adalah penganut ilmu kebatinan atau teosofi. Dr. T.H. Sumarna dalam bukunya Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini menyatakan bahwa ada surat-surat Kartini yang tak diterbitkan oleh Nyonya Abendanan Mandri, terutama surat-surat yang berkaitan dengan pengalaman batin Kartini dalam dunia okultisme atau kebatinan dan mistis. Ada beberapa suratnya yang berbunyi, agama yang sesungguhnya adalah kebatinan dan agama itu bisa dipeluk baik sebagai Nasrani maupun Islam dan lain-lain. Surat 31 Januari 1903. Ia tidak seagama dengan kita, tetapi tidak mengapa Tuhannya Tuhan kita. Tuhan kita semua. Surat kepada Hafankol 10 Agustus 1902. Selain feminisme, apakah pemikiran Kartini yang kental dengan ilmu kebatinan ini juga menjadi alasan mengapa Kartini kemudian dimunculkan? Nah, kemudian ini pertanyaan keempat ya. Pernah dengar Kartini kecewa sama Islam? Nah, ini karena Kartini tidak banyak tahu tentang Islam atau seperti apa, Ustadz? Oke, saya tampung terlebih dahulu ya teman-teman. Pertanyaannya ada 4. Kepada Ustadz, saya ulangi terlebih dahulu ya, Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama adalah mengenai apakah kasus Kartini sama seperti kasus Ki Hajar Dewantoro yang diangkat sebagai tokoh pendidikan. Padahal banyak tokoh Islam semisal Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terlebih dahulu memiliki kontribusi dalam pendidikan Indonesia. Monggo usah dijawab. Ya. Sama sih sebetulnya. Itu semua tokoh-tokoh pahlawan itu ya, yang dianggap sebagai pahlawan, itu kan memang sejak kemerdekaan Indonesia pada masa Soekarno itu kan sengaja dimunculkan. Nah kita juga harus paham ini ya, sebenarnya kenapa sih orang dipahlawankan. Pertama motifnya itu politis. Motif politik untuk apa? Untuk merangkul semua kelompok kalangan gitu ya, supaya mereka diakui menjadi bagian dari Indonesia. Makanya jangan heran tuh nanti ya Kiai Ahmad Dahlan juga ada sebagai tokoh pahlawan gitu ya, cuma dia nanti lain perannya gitu, bukan sebagai pahlawan pendidikan. Tapi kalau pahlawan pendidikan, itu nanti Ki Hajar Dewantoro misalnya. Pahlawan perempuan itu siapa? Oh ini Kartini misalnya kan gitu. Jadi di awal-awal Indonesia merdeka memang dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik itu dari orang yang berideologi berbeda-beda, agama berbeda-beda, daerah yang beda-beda. Nah, dukungan itu harus muncul. Nah, makanya bagaimana salah satu cara memunculkan dukungan itu yaitu dengan mengangkat orang-orang yang terkenal dan dikenal oleh masyarakat, sebagian masyarakat tentu saja ya, untuk dijadikan sebagai pahlawan supaya orang-orang yang mendukungnya itu nanti akan menjadi merasa dilibatkan dalam proses menjadi Indonesia itu. Nah itu kan motifnya sangat sangat politis, makanya kan heran ya, waktu zaman Soekarno, Tan Malaka, siapa Tan Malaka ini? Tan Malaka ini adalah Ketua Partai Komunis Indonesia. Nah, yang dia menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia itu pada masa Jepang tuh. Kemudian sampai sampai nanti tahun 47-an lah. Nah, jadi artinya Tan Malaka ini sebagai tokoh komunis, nah tentu saja kan dia punya peran juga itu dalam dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, maka supaya Soekarno
bisa diterima dari kalangan komunis, oleh kalangan komunis, dan orang komunis merasa diakui menjadi bagian dari Indonesia, maka Soekarno mengangkat Tan Malaka itu sebagai pahlawan gitu. Tapi sewaktu komunis melakukan pemberontakan yang terakhir tahun 65, melakukan berusaha untuk melakukan kudeta, Soeharto dia atas nama TAP MPR yang menyatakan bahwa komunis sebagai partai terlarang, maka semua yang berhubungan dengan komunis harus diberikan kehormatannya dari dari negara ini. Makanya Tan Malaka akhirnya nanti direvisi itu. Dia dicoret sebagai pahlawan nasional karena dianggap sebagai bagian dari kelompok pemberontak di Indonesia. Nah itu contohnya itu begitu ya. Jadi makanya sewaktu Kartini dimunculkan dan lain-lain dimunculkan itu sebetulnya sangat politis lah, kan itu sangat politis. Dan kepentingan negara cuma itu sebenarnya, supaya ya biar orang yang mendukung tokoh itu nanti dia mendukung Indonesia. Itu kan salah satu strategi ketahanan nasional tuh gitu. Ya makanya setiap tahun mesti harus ada pahlawan, nggak apa-apa, semakin banyak juga nggak apa-apa. Kan cuma tinggal ngasih hadiah aja kepada keluarganya, tidak banyak jumlahnya. Yang lebih penting dari itu benefitnya adalah tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai pahlawan itu nanti kan ada orang yang mengakuinya tuh, yang mengikutinya, itu nanti dia akan lebih membela Indonesia. Contoh misalnya dulu ada provinsi baru tuh, Sulbar, Sulawesi Barat. Provinsi baru. Nah, provinsi baru ini belum punya tokoh pahlawan, maka dimunculkan tokoh pahlawan. Maka tahun 2019 kemarin itu ada muncul tokoh pahlawan baru. Dari mana? Sulawesi Barat gitu. Supaya apa? Supaya Sulawesi Barat itu dia diakui kan sebagai bagian dari Indonesia dan seterusnya. Ini kan mencegah untuk meluasnya separatisme dan seterusnya. Nah, jadi pengangkatan Kartini sebagai pahlawan juga begitu sih sebenarnya kalau dalam konteks Indonesia ya. Kalau dalam konteks dulu zaman Belanda, kenapa Kartini itu dipromosikan? Kalau dulu nggak jadi pahlawan, diterbitkan aja itu buku-bukunya. Itu tujuan utamanya dari Abendanon itu adalah untuk mempromosikan pemikiran-pemikiran feminis Kartini. Kan kalau tokoh seperti Hadjah Dewantoro kan ini ketika Ki Hadjah Dewantoro kan itu tidak dimunculkan oleh Belanda, dia nanti diangkatnya ya oleh ini saja oleh Soekarno saja gitu. Nah kalau Kartini ini dia yang sebenarnya yang mau dimunculkan bukan tokoh Kartininya tapi ide-ide feminisme Baratnya itu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua silakan apa? Untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai ini. Apakah persoalan Kartini berkaitan dengan historiografi sejarah Indonesia? Kalau iya, bagaimana kita mengidentifikasinya, Ustadz? Katanya gitu. Ya, problem historiografi Indonesia itu ya banyak gitu ya. Misalnya gini nih, problem historiografi. Historiografi itu artinya penulisan sejarah Indonesia. Dulu itu kan, Indonesia ini kan belum jadi Indonesia. Indonesia itu baru ada tahun 45. Jadi sejak tahun 45 itulah kita harus punya kesadaran bahwa kita orang Indonesia. Sebelum tahun 45 itu orang-orang bukan orang Indonesia. Misalnya nih, yang hidup sebelum tahun 45, dia ada di mana nih? Dia ada di Jawa. Dia orang Jawa. Dia ada di mana lagi? Dia ada di Sumatera. Sumateranya di mana? Medan. Dia orang Medan, orang Minang. Orang bahkan di Jawa itu ada orang Sunda, ada orang Jawa sendiri gitu. Jadi masing-masing itu dia punya identitas sendiri-sendiri gitu. Jadi dulu nggak ada yang namanya identitas Indonesia itu nggak ada. Nah, ketika Indonesia lahir, kan orang Indonesia itu harus diberi kesadaran nih, gitu. Bahwa kamu ini orang Indonesia. Terus bagaimana identitas saya sebagai Indonesia itu bagaimana sih ya kira-kira gitu. Nah, cara untuk membangun identitas atau mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia itu caranya adalah dengan dikenalkan sejarah. Nah, maka nanti muncullah apa yang disebut dengan sejarah Indonesia. Itu kalau dulu zaman Belanda ya nggak ada namanya sejarah Indonesia. Ada misalnya orang Inggris ya, ada Raffles, dia nulis judulnya History of Java, sejarah Jawa. Marsden nulis History of Sumatera, sejarah Sumatera, karena memang Jawa dan Sumatera itu ada nama pulau kan. Kemudian dulu nggak ada yang nulis Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada Indonesianya. Nah setelah tahun 45 itu diperlukan ada penulisan sejarah Indonesia karena kita sekarang punya negara namanya Indonesia. Nah, bagaimana kita merekonstruksi cerita masa lalu Indonesia? Sebab itu nanti akan jadi bahan bagi apa yang disebut dengan nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme itu kan bahan-bahannya diantaranya adalah
adalah apa yang disebut nanti dengan memori kolektif ya, ingatan bersama. Dan disitulah peran sejarah menjadi sangat penting untuk untuk merekonstruksi sebagai seorang sebagai orang Indonesia. Nah, jadi kira-kira begitu itu. Nah, lalu Kartini problemnya ada di mana? Ya tentu dia akan menjadi bagian dari problem historiografi itu karena di antara cara merumuskan tentang siapa kita sebagai orang Indonesia itu dirumuskan juga tentang bagaimana pola pikir orang-orang Indonesia pada masa lalu. Gitu siapa sih yang memikirkan tentang Indonesia? Nah, salah satunya itu kan yang menyumbangkan pikiran tentang tentang berbagai hal gitu. Itu adalah Kartini dari surat-suratnya itu. Makanya nanti Kartini menjadi salah satu bagian penting dari rekonstruksi sejarah Indonesia. Walaupun ini menjadi problem pada penulisan sejarah berikutnya karena dari kalangan misalnya dari kalangan kaum perempuan ini kan banyak kaum perempuan sehingga menghadirkan Kartini dengan satu narasi saja itu menjadi sesuatu yang tidak memadai gitu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi historiografi Indonesia. Saya terlalu teknis ini ngomongnya, ini ngomong soal metodologi sejarah dalam penulisan sejarah Indonesia ini karena pertanyaannya soal historiografi ya. Nah, tapi kira-kira begitulah itu dia mesti jadi salah satu persoalan. Makanya nanti karena ada protes-protes kan gitu ya di kalangan para sejarawan, kenapa sih cuma Kartini gitu? Akhirnya kan muncul itu nanti sejarah perempuan bukan cuma Kartini, banyak di Indonesia itu. Muncullah Dewi Sartika, muncullah Rohana Kudus, muncullah Rahma Yunusia. Belum lagi nanti dimunculkan para nyai ini ya, kiai-kiai perempuan itu kan belum muncul nih sekarang karena yang nulisnya belum ada. Nanti kalau muncul lain lagi tuh narasi tentang perempuan Indonesia gitu, bahwa perempuan Indonesia itu tokohnya mesti ada di kalangan ulama perempuan. Cuma ini belum dimunculkan saja. Nah, nanti kalau tokoh-tokoh perempuan itu sudah beragam, bukan cuma Kartini saja, ada banyak. Nah, maka nanti rekonstruksi tentang sejarah perempuan Indonesia itu nanti akan berubah gitu. Jadi tidak cuma satu cuma satu perspektif saja, tapi menjadi kaya gitu. Dan kita bisa merumuskan tentang bagaimana identitas perempuan Indonesia itu juga secara lebih kaya lagi. Nah, kira-kira begitulah itu ya. Baik. Ya, yang ketiga tadi kan Sofi ya. Iya, yang pertanyaan yang ketiga itu mengenai Kartini yang dia itu menganut ilmu kebatinan juga atau teosofi. Terbukti di buku-buku 1900-an ia menuliskan surat-surat mengenai ilmu kebatinannya. Nah, apakah pemikiran kental yang dimiliki Kartini juga menjadi alasan latar belakang akhirnya Kartini dimunculkan, Ustadz? Ya, jadi Kartini ini dia sebetulnya hampir ya fully westernized gitu ya. Ketika dia menjadi remaja, dia hampir sempurna dibaratkan gitu ya. Kalau sempurna dibaratkan itu dia cara berpikirnya ya orang-orang barat nih. Pertama materialis. Jadi kalau berpikir materialis itu kan dia tidak mempercayai metafisika, tidak mempercayai perkara-perkara yang gaib gitu. Nah, itu kalau sudah dia materialis, maka cara berpikir ini spiritualnya gitu. Itu bukan spiritualisme seperti pikiran Islam, itu roh dan sebagainya, itu enggak. Spiritualisme yang dimaterikan. Itu nanti gambar di gagasannya teosofi. Sekarang kalau ditanya ini orang-orang teosofi yang nanti bergabung sebagian di gerakan Freemason, teosofi mengartikan itu yang terkurung di dalam yang disebut dengan kebatinan itu adalah perasaan. Jadi hal yang dirasakan saja oleh seseorang. Jadi bukan perkara gaib. Maksudnya bukan perkara gaib itu yang dimaksud kebatinan di dalam teosofi adalah semacam perasaan-perasaan saja. Makanya dalam teosofi itu kan muncul agama yang benar itu adalah agama cinta. Apa itu cinta kan gitu? Cinta itu kan sesuatu yang hanya bersifat perasaan saja. Padahal cinta itu kan sama saja nanti dengan kalau di dalam Islam ya, cinta itu dengan benci, takut, rindu, kemudian sebel dan sebagainya itu kan sebenarnya satu faset gitu. Jadi kalau cinta itu dituhankan dan dianggap sebagai kebenaran yang mutlak, nanti kebencian itu nanti akan dinegasikan.
Padahal yang namanya kebencian itu kalau dia dikelola secara positif itu menjadi sesuatu yang baik. Contoh gini nih, jadi kebencian itu bukan selalu negatif. Contoh, kalau di dalam Islam kan ghadab, kebencian itu namanya ghadab. Ada al-hub, ada al-ghadab. Hub itu cinta, ghadab itu benci ya, marah. Nah, jadi sekarang ini kan orang selalu menggambarkan kebencian, kemarahan itu sebagai hal negatif. Padahal tidak. Orang ini kalau dia marah, tapi marah kepada orang yang melakukan kezaliman, itu positif. Contoh misalnya gini, ada orang di depan dia sedang menyiksa orang yang lemah. Lalu dia marah, dimarahi dengan kata-kata, dipukul, dibela orang yang sedang dizalimi itu. Maka kemarahan itu adalah kemarahan yang positif. Itu. Nah, makanya di dalam Islam itu tidak pernah menjadikan sebagai perasaan-perasaan tadi itu ada hub, ada ghadab dalam kompetisi gitu. Maksudnya hub lebih tinggi, ghadab lebih rendah, itu tidak. Semuanya itu sama. Makanya nanti ada al-hubbu fillah, ada al-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, ada benci karena Allah juga. Dua-duanya positif dan dua-duanya baik. Tapi nanti ada al-hubbu fi syaiton atau fi sabilis syaiton, ada al-bughdhu fi sabilis syaiton. Ada cinta di jalannya setan dan ada benci di jalannya setan juga. Itu buruk. Jadi cinta itu bukan selalu yang baik. Hal-hal yang baik. Tapi tadi itu karena filosofi itu kan materialistik ya, satu ajaran kebatinan, tapi batin bukan dalam pengertian gaib ya, tetapi dalam pengertian yang materi. Bahwa yang disebut dengan kebatinan itu hanya sekedar perasaan-perasaan yang muncul di dalam di dalam human desire lah gitu ya, perasaan-perasaan manusia biasa saja. Ada cinta, benci, rindu dan sebagainya, kan itu hal-hal biasa yang terjadi di dalam dalam keseharian manusia. Nah, berbeda nanti dengan apa yang disebut dengan gaib. Makanya dalam Islam itu kan ada iman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Itu ada Allah, ada malaikat, ada Quran, ada surga dan neraka, ada pahala, ada dosa dan sebagainya. Itu sesuatu yang secara ontologis berbeda dengan manusia gitu, dan itu tidak ada di dalam diri manusia dan tidak akan ditemukan di dalam dunia yang sifatnya materi gitu. Nah, ajaran materialisme yang sudah diajarkan sejak kecil kepada Kartini itu nempel terus sampai kepada persepsinya tentang agama. Jadi seolah-olah agama itu hanya sekedar ekspresi perasaan. Jadi kalau mengekspresikan perasaan ya lewat agama gitu. Makanya ketika perasaan yang paling dia senangi itu adalah rasa cinta, dia mengatakan bahwa agama tertinggi itu rasa cinta. Loh, ini kan satu pandangan yang sebenarnya sangat sangat dangkal gitu. Jadi memahami agama hanya dari perspektif yang dangkal semacam itu saja. Nah, bahwa kemudian Kartini dia menganut pandangan semacam itu benar karena dia sudah fully westernized kan tadi itu ya, westernized. Dan dia juga kenal kan dengan orang-orang teosofi, dia kenal dengan orang-orang Freemason dan sebagainya yang pada waktu itu adalah organisasi yang bebas. Jadi bukan organisasi rahasia, waktu itu banyak orang jadi anggota Freemasonry, kemudian ikut dalam pengajian teosofi itu biasa. Sudah banyak dan Kartini mungkin juga sering mengikuti itu. Nah, cuma kan masalahnya begini, saya balik lagi nih ya. Kartini itu karena memang pikirannya itu sudah dibaratkan tadi, dia kan belum terlalu belum terlalu mengenal Islam. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 4 ya, soal Kartini membenci agama tadi itu. Nah, apakah Kartini kemudian membenci agama? Karena apa dia Kartini membenci agama itu? Itu sebetulnya dia membenci Islam itu karena dia nggak ngerti Islam gitu. Karena dia nggak belajar Islam, dia hanya melihat Islam itu dari performance aja. Performance siapa? Performance ayahnya yang Muslim, performance tetangganya, keluarganya yang Muslim dan seterusnya. Dia hanya menganggap Islam itu apa yang dipraktekkan oleh mereka. Padahal kan Islam itu bukan di situ gitu ya. Islam itu adalah apa yang nanti tertera dalam Quran. Makanya ketika Kartini mulai belajar Islam, saya yakin nih kalau belajarnya terus sampai selesai itu pasti akan ada perubahan signifikan dalam pikiran Kartini itu. Dia pasti akan merevisi pikiran-pikirannya tentang Islam, kritiknya tentang agama dan sebagainya. Karena memang di akhir-akhir hayatnya tadi itu Kartini memang kan sudah mulai dia positif kan terhadap Islam itu. Nah, cuma dia belum sampai kepada pemahaman atau pendalaman Islam itu sampai kepada konstruk pemikiran kan belum nyampe situ. Kan Kartini itu baru belajar Quran aja baru belajar baca. Kemudian dia baru belajar mendengarkan pengajian-pengajian umum dari Kiai Soleh Darat. Jadi belum sampai kepada hal-hal yang sangat mendasar. Sementara dia belajar pemikiran Eropa itu sudah sampai kepada
hal-hal yang sifatnya filosofis gitu. Jadi hal yang filosofis mendasar pemikiran itu sudah dia lahap secara Islam, baru dia belajar kulit luarnya saja. Makanya sangat bisa difahami bahwa Kartini dia cara berpikirnya tentang Islam itu ya modelnya semacam itu ya, masih kita begitu. Baik, terima kasih. Oke, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai katanya agak melenceng sedikit ya, Ustadz. Pendapat Ustadz tentang statement bahwasannya Rasul itu adalah feminisme, katanya gitu. Mungkin bisa sedikit dibahas terlebih dahulu mengenai feminisme itu sendiri ya, Ustadz. Ya. Karena ya tadi walaupun dengan penjelasan yang sebenarnya tadi sudah sempat disampaikan ya, tidak ada blueprint-nya gitu mengenai feminisme. Nah, bagi Ustadz sendiri bagaimana? Ya, memang ya tadi itu kan lamia jelas nggak jelas. Feminis itu dia tidak punya konsep yang baku. Apa sih feminisme itu? Kan feminisme itu kan lahir cuma dari kekecewaan saja. Kekecewaan terhadap perlakuan orang-orang Eropa terhadap perempuan gitu. Jadi seolah-olah perempuan itu perilakunya dinihilkan, perempuan itu dianggap sebagai makhluk nomor 2. Bahkan ketika muncul feminisme itu kan yang sedang terjadi adalah sedang merajalelanya perbudakan. Jadi perbudakan itu sedang terjadi di Eropa dengan sangat luar biasa ya, sangat tinggi. Sampai-sampai perbudakan ini menjadi hal yang sangat lumrah itu abad ke-18 itu. Dan yang menjadi budak sebagian besar itu perempuan. Makanya feminisme kan muncul pertama kali itu karena orang membela kaum perempuan gitu, kira-kira begitulah gitu, atau kaum perempuan protes terhadap perlakuan atas diri mereka. Nah lalu pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pembelaan terhadap perempuan itu, lalu perempuan itu harusnya bagaimana, posisinya dengan laki-laki itu bagaimana dan seterusnya. Itu tidak pernah ada panduan gitu, maksudnya tidak pernah ada panduan itu ya semuanya nanti berjalan sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Yang liberal dia berpikir tentang oh ya perempuan itu harus menganut liberalisme. Yang sosialis berpikir bahwa mempersamakan perempuan dengan laki-laki itu ya versinya sosialis. Yang komunis mempersamakan perempuan dengan laki-laki itu versi komunis. Kemudian yang dia mencintai lingkungan, bahwa lingkungan ciptaan Tuhan itu adalah yang paling benar. Maka dia nanti melahirkan cara pandang feminismenya dengan cara pandang feminisme versi lingkungan. Maka disebut sebagai ekofeminisme kan gitu ya. Ekofeminisme itu kalau perempuan diciptakan sebagai perempuan, dia punya habitat biologis perempuan, maka itulah kehormatan perempuan dan keutamaan perempuan ada di situ misalnya gitu ya. Terus nanti ada lagi lain-lain lah. Jadi macam-macam itu ya pemikiran-pemikiran tentang feminisme itu. Sampai kalau ditanyakan sebenarnya feminisme itu mau yang mana sih yang diperjuangkan itu kan menjadi tidak jelas gitu. Jadi akhirnya orang rebut-rebutan mic aja, rebut-rebutan kekuasaan saja. Siapa yang berkuasa, feminisme mana yang bisa mendekati kekuasaan, maka itulah yang nanti diakomodir di dalam dalam kebijakan kekuasaan. Contoh misalnya sekarang ini ya. Sekarang ini di Indonesia para penganut feminisme ekstrim, feminisme liberal gitu ya, feminisme liberal itu banyak yang sedang dekat dengan pengambil-pengambil kebijakan. Makanya gerakan-gerakan feminisme dan pemikiran-pemikiran yang muncul di hampir semua kebijakan yang ada kaitan dengan perempuan di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran feminis yang sifatnya liberal tadi itu. Gitu. Nah, lalu bagaimana ada yang mengklaim bahwa Rasul feminis, gitu, Rasul feminis. Kalau menggunakan kritik sejarah, sudah pasti ini tertolak. Gitu. Kritik sejarah artinya apa? Feminisme itu kan muncul baru pada masanya Lady Mary kan, itu ya, tahun 1700-an sekian lah, akhir abad ke-18. Nah, itu baru muncul tuh pemikiran tentang tentang feminisme. Nah, pemikiran-pemikiran feminisme lalu agak dibuat menjadi menjadi lebih filosofis ya pada periode berikutnya, karena pada masa itu juga filosof-filosof sudah cukup banyak. Tapi tentu masing-masing dia punya di antara para filosof dengan filosof yang lain itu dia beda-beda pemikiran mereka tentang perempuan itu. Nah, jadi kalau dari segi sejarah itu mesti nggak benar itu menyebutkan Rasul feminis. Masa di masa Rasulullah SAW kok ada ajaran feminisme itu kan nggak ada, dari mana itu ceritanya. Nah, tapi kalau misalnya nih feminisme sama dengan
membela kaum perempuan. Maka sebenarnya di dalam Islam pembelaan terhadap kaum perempuan itu banyak, tapi bukan dalam konteks membela kaum perempuan, tapi bukan keadilan. Apa itu makna keadilan? Kan wa kadza ja'alna wasat, dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat pertengahan. Jadi umat pertengahan itu maknanya umat Islam itu selalu dia harus ada di tengah. Wasat itu artinya dia tidak di kanan, tidak di kiri, tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang, tapi ada di tengah-tengah. Karena memang khairul umur awsatuha. Sebagai perkara itu adalah yang di tengahnya. Nah, maka karena Islam ingin mewujudkan al-wasat, wasat itu nanti ekspresinya menjadi al-qist. Al-qist itu adalah keadilan. Keadilan. Al-qist itu setara nanti dengan adil ya. Nah, maka keadilan inilah yang ingin diperjuangkan oleh Islam. Maka kalau bicara soal keadilan, pembelaan Islam itu bukan soal perempuan atau laki-laki, tapi pembelaan kepada orang-orang yang hak-haknya diambil, pembelaan kepada orang-orang yang terdolimi, untuk apa? Untuk mengembalikan keadilan. Nah, contoh, misalnya nih, kalau perempuan terdolimi, misalnya perempuan nggak boleh belajar, itu ada dulu tuh, gitu. Maka pasti Islam akan membelanya, karena anjurkan baik laki-laki maupun perempuan untuk belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalab ilmi itu wajib bagi siapa? Laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, semuanya. Di zaman Rasul juga begitu kan, Rasul mencontohkan bahwa perempuan belajar, laki-laki juga belajar dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kaum laki-laki misalnya tertindas, itu mesti juga dibela nanti di dalam Islam. Itu umpamanya ketika di dalam keluarga ya. Dalam keluarga itu kan mesti ada qawam. Qawam itu artinya penegak. Nah, dalam keluarga mesti ada kepemimpinan ya, kepemimpinan. Dan Islam menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu mestinya dia menjadi qawam, menjadi pemimpin. Untuk siapa? Untuk an-nisa, untuk perempuan. Dan itu dipaket loh di dalam Quran. Kalau itu dipaket di dalam Quran, ketika itu masuk, ini kan pembicaraan mengenai masalah keluarga. Masuk dalam keluarga, maka di keluarga itu yang harus menjadi pemimpinnya itu laki-laki. Supaya apa? Supaya nanti terarah. Karena Allah menciptakan karakter laki-laki itu kan beda dengan karakter perempuan. Laki-laki yang dia cenderung berpikir lebih rasionalis, perempuan yang cenderung berpikir lebih banyak menggunakan perasaannya. Rasionalisnya laki-laki dan berperasaannya perempuan itu bukan sesuatu yang salah satunya negatif. Misalnya gini nih, kan Rasul menyebutkan ini di dalam hadis ya bahwa perempuan itu nuksonul akal, akalnya lebih kurang dibandingkan dengan laki-laki. Sementara laki-laki akalnya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Tapi di tempat yang lain Rasul mengatakan juga bahwa laki-laki itu perasaannya kurang, perempuan itu perasaannya dominan gitu, jadi lebih banyak. Nah, kalau kita pertanyakan nih, apakah yang perasaannya lebih banyak dan akalnya yang lebih banyak, mana yang lebih baik di antara kedua itu? Nah, kita nggak bisa tuh mengatakan yang akalnya lebih tinggi lebih baik, yang perasaannya lebih banyak itu lebih rendah, itu tidak. Gitu. Karena ini nggak ada kaitan nanti dengan soal kepintaran ya, soal kepintaran itu soal lain. Tapi soal karakter ya, karakter bahwa laki-laki itu ketika dia berpikir, itu dia bisa berpikir secara lebih saklek, rasional, tidak terlalu melibatkan perasaannya. Kalau perempuan ketika berpikir, walaupun dia sudah bisa memikirkan itu, tetapi karena perasaannya lebih dominan, itu dia akan lebih banyak melibatkan perasaan di dalam di dalam menghadapi sesuatu gitu. Dan ini nanti tentu saja masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Yang terlalu banyak akalnya, kurangnya di perasaannya. Yang terlalu perasaannya tinggi, kurangnya di akalnya, kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini kan di dalam Islam itu dua-duanya adalah posisi yang seimbang. Jadi mana-mana yang kemudian patut diletakkan laki-laki menjadi ambil peran, maka disitulah diambil. Mana yang perempuan patut menjadi ambil peran, disitulah nanti perempuan diletakkan. Sehingga yang ingin diwujudkan oleh Islam itu adalah keadilan. Nah, maka ketika di zaman Rasulullah ada ketidakadilan kepada perempuan, itu pasti dibela sama Rasulullah. Nggak mungkin nggak dibela. Karena Rasul sebagai seorang Rasul itu pasti akan membela kaum mana saja, kelompok mana saja, kelompok mana saja yang terlolimi itu. Nah, itu kira-kira begitu tuh mengenai cara berpikir Rasulullah SAW tentang
tentang kaum perempuan ya. Pokoknya siapa yang terlolimi pasti dibela gitu. Nah, kalau dari sudut itu apakah Rasul feminis ya? Saya kira terlalu berlebihan lah menyebut Rasulullah feminis hanya gara-gara Rasulullah membela kaum perempuan. Nanti kalau dan Rasulullah SAW mengatakan misalnya ya gini, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan inna uritul jannah wa uritun nar. Nah, ketika wa uritun nar, aku diperlihatkan perempuan, fa idza aktsaru ahlihinna an-nisa. Rasul mengatakan, ketika aku diperlihatkan neraka, ternyata sebagian besar penghuni neraka itu adalah perempuan. Nah, coba kalau kita mengaca kepada sabdanya Rasulullah SAW yang ini, kira-kira Rasulullah ini sedang membela kaum perempuan atau sedang menjelek atau sedang mendiskreditkan kaum perempuan? Nah, kan susah kan menyebut Rasul sedang membela perempuan. Nah, lalu kalau Rasulullah sedang mengatakan semacam itu, apakah Rasulullah tidak feminis nih ketika seperti itu? Itu kan nggak bisa mengatakan itu juga, makanya tidak layak sematan feminis itu disematkan kepada Rasulullah SAW, karena Rasul itu bukan memperjuangkan feminisme, maskulinisme, memperjuangkan keperempuanan, kelelakian itu bukan, tapi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan. Itu yang menjadi menjadi tugas dan peran dari Rasulullah SAW. Baik, saya kira begitu. Oke, Ustadz. Selanjutnya ini mengenai sejarah kedekatan Kartini dengan Abennon. Nah, apakah kedekatan Abennon. Nah, apakah kedekatan ini ada hubungannya dengan pendidikan sejak awal gitu? Abennon emang pengen sejak awal tuh ngejadiin Kartini itu diangkat dengan ikon ya pemikiran feminisme tadi. Dan juga ada hubungan antara Abennon dengan Snook Harjog. Apakah ada strategi tertentu yang direncanakan antara Snook Harjog dengan Abennon? Ya, baik. Snook Harjognya ya. Nah, jadi gini nih, Snook Harjognya ini dia adalah penasehat Belanda urusan pribumi. Dia berkantor, jadi dia kan belajar Islam tuh sampai ke Mekah itu. Disertasinya itu tentang haji. Judulnya Het Makanse Festival, itu antropologi tentang haji yang sangat menarik ya. Dia sampai masuk ke Mekah, pura-pura masuk Islam di sana, ambil data di sana, bahasa Arabnya bagus, dia tahu juga tentang hukum-hukum Islam. Kemudian ketika Belanda ini kan sedang menghadapi kaum pribumi itu. Nah, Snook Harjognya kemudian dipanggil pada akhir abad ke-19 ke Indonesia. Untuk apa dia dipanggil? Diberi tugas untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah pribumi. Makanya di kantornya itu disebut Kantor for Inlandse Zaken. Kantor urusan-urusan pribumi. Jadi tugas dari Snook Harjognya ini adalah menyampaikan nasihat-nasihat kepada pemerintah kolonial, kepada pemerintah Hindia Belanda. Itu nanti surat-suratnya atau nasihat-nasihatnya Snook Harjognya ya sudah dikumpulkan tuh sampai belasan jilid. Nasihat-nasihatnya tentang banyak hal lah. Jadi nasihatnya tentang urusan pribumi, tentang apa. Dia diminta banyak sekali pandangan-pandangan tentang tentang masalah, berbagai masalah lah berkait dengan masalah pribumi. Nah, di antara yang dihadapi oleh pemerintah kolonial itu kan adalah umat Islam. Jadi bagaimana ini menghadapi umat Islam itu sampai nanti ada nasihatnya Snook Harjognya yang ini menjadi adagium yang sangat dikenal ya setelah masa-masa berikutnya. Jadi kata Harjognya itu gini, kalau menghadapi umat Islam jangan frontal, jangan konfrontatif. Jadi jangan dilarang umat Islam itu kalau dia mau melakukan ibadah-ibadah. Kalau umat Islam itu ibadah dilarang, maka dia pasti marah, pasti akan melakukan pemberontakan. Nah, makanya Harjognya kemudian memberikan nasihat begini saja. Kalau urusan-urusan ibadah itu didukung saja. Jadi mau bikin apa umat Islam tuh, mau bikin masjid, mau bikin apa, dukung saja. Bikin program-program yang seolah-olah umat Islam itu dukung. Tapi nanti kalau umat Islam sudah mulai bicara politik, umat Islam mau masuk dalam dunia ekonomi itu cut. Karena itulah nanti yang akan menjadi penyambung antara
semangat perlawanan umat Islam itu dengan semangat keberagamaan mereka. Nah, jadi umat Islam itu nanti dilarang berpolitik, dilarang dia masuk dalam dunia ekonomi. Makanya ekonominya kolonial, nanti dia lebih banyak kerjasama bukan dengan pribumi yang Muslim itu, tapi bekerja sama dengan orang Cina. Jadi sejak lama itu ya kebijakan Belanda bekerja sama dengan Cina itu karena kalau melibatkan orang pribumi, nanti orang pribuminya kaya. Kalau orang pribumi sudah jadi kaya, seperti kasus banyaknya haji-haji itu, yang kaya raya dia punya perdagangan, maka perlawanan kaum muslim itu mudah dibakar. Kenapa? Karena punya logistik, punya kekayaan. Itu dulu pemberontakan perlawanan kaum muslim seperti misalnya perang Pangeran Diponegoro, pemberontakan Haji Wasid perlawanan Haji Wasid di Banten, itu rata-rata digerakkan oleh haji-haji yang dia punya akses ekonomi yang baik gitu. Karena mereka punya akses ekonomi yang baik, maka mereka bisa membiayai pertempuran-pertempuran. Nah, makanya oleh Belanda amat dibatasi ya peran umat Islam dalam hal ekonomi, apalagi dalam politik. Nah, politik itu digencet sama sekali, umat Islam itu nggak boleh dekat-dekat dengan politik gitu. Nah, jadi ini teori semacam ini, jadi teori belah bambu namanya itu ya, yang masuk dunia ekonomi politik diinjak, tapi kalau cuma sekedar ngurusin ibadah-ibadah saja, nanti diangkat, bahkan diberi fasilitas, dibiayai dan seterusnya. Nah, itu model-model nasihatnya Hordonje. Nah, salah satu nasihat lain dari Hordonje adalah supaya pemerintah kolonial itu mempromosikan orang-orang pinter dari Indonesia. Ini dicari orang pinter dari Indonesia itu untuk apa? Untuk mereka dididik nanti untuk menjadi corong dari kepentingan-kepentingan Belanda. Jadi supaya nanti kepentingan Belanda itu yang bicara bukan lagi orang-orang Belanda gitu, tapi orang Indonesia sendiri. Nah, makanya cari nih orang-orang pinter mana saja, bakatnya apa, kembangkan dan seterusnya gitu. Dan itu kan makanya nanti dibuka beasiswa-beasiswa terutama untuk orang-orang pinter itu ya. Beasiswa bukan hanya sekedar sekolah di Eropa, di Indonesia, tapi juga nanti sampai perguruan tinggi di sampai dia selesai sarjana dan sebagainya. Nah, Hordonje ini karena nasihat-nasihatnya itu kadang-kadang Hordonje juga berperan nanti sebagai konsultan. Nah, kira-kira siapa yang perlu dipromosikan oleh Belanda dan seterusnya. Nah, salah satu yang ditemukan oleh Hordonje ini adalah Kartini. Kartini kan pinter dia, di sekolahnya pinter bagus, anak bupati pula kan gitu ya. Terus tulisan-tulisannya itu kan sangat atraktif. Kemudian kalau menggambarkan sesuatu sangat nyentuh dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dipromosikan kepada Abendanon kan mengunjungi ayahnya, lalu istrinya berkorespondensi dan seterusnya itu melihat bakat dari Kartini itu. Mungkin sebetulnya Abendanon ini dia ingin menyekolahkan Kartini sampai ke Belanda, tapi tidak diizinkan oleh bapaknya karena itu melanggar pakem orang-orang Jawa waktu itu ya, perempuan nggak boleh sekolah tinggi. Ini yang dikerjakan oleh Hordonje gitu. Adapun Hordonje secara langsung ya bertemu dengan Kartini kelihatannya tidak intensif, mungkin hanya dengar-dengar saja Kartini tahu tentang Hordonje dan sebagainya. Tapi peran Hordonje di dalam memberikan nasihat-nasihat kepada Abendanon, kepada orang-orang yang berpengaruh di pemerintah Hindia Belanda waktu itu sangat didengar, terutama kalau sudah berkenaan dengan urusan pribumi tadi itu. Nah, kira-kira begitu ya peran dari Snoek Hordonje. Bacanya begitu ya, Mbak? Nah, Oh iya. Snoek Hordonje. Snoek Hordonje. Hordonje. Nah, baik. penyebutannya Belanda ya. Ya, apa Ustaz? Nah, selanjutnya ini Ustaz mengenai pertanyaannya agak cukup panjang ya. Karena sepertinya ini mahasiswa sejarah, Ustadz. Oh ya, Jadi bagus pertanyaannya itu mengenai penjelasan Ustadz Tiar tadi, proses perkembangan masyarakat dalam sejarah kan melahirkan dan memunculkan identitas. Bagaimana worldview Islam dalam menyikapi konstruksi sejarah di Indonesia? Apakah memang juga dikenal dengan istilah historiografi Islam? Lalu bagaimana istilah ini dalam tahap aplikasi? Apakah sudah ada upaya untuk membentuk paradigma atau cara berpikir sendiri, atau kita sebagai Muslim hanya melakukan hal-hal yang bersifat reaksioner? Terima kasih Ustadz. Cukup aja ya. Ya, baik, terima kasih.
Apakah ini secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan? Ya, yang saya bicara. Ya, sebenarnya panjang ini perbincangan metodologisnya. Saya sudah menulis itu di buku saya di Jas Mewah itu ya. Bab terakhir mungkin bab 5 itu. Khusus tentang pertanggungjawaban metodologis tentang apa yang disebut dengan penulisan sejarah Islami. Itu saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Apakah ini bukan sesuatu yang reaktif? Saya kira begini ya, kalau hal-hal yang sifatnya aksi kemudian ada reaksi, pertama kita harus melihatnya itu sebagai sesuatu yang normal. Jadi kalau ada aksi kemudian ada reaksi, itu normal kan? Siapapun itu nanti pasti dia kalau ada sesuatu kemudian bereaksi, itu sesuatu yang normal-normal saja. Nah, jadi artinya kalau misalnya nih, dulu ada yang mendewa-dewakan Kartini sebagai Indonesia yang terbaratkan. Kemudian ada yang bereaksi seperti Pak Ahmad Mansur Negara misalnya ya, bereaksi bahwa enggak, dia bukan sosok yang terbaratkan, tapi dia juga adalah sosok muslim. Salah. Itu reaksi yang normal saja, sepanjang di dalam sejarah itu bisa menunjukkan bagaimana cara berpikir sampai kepada kesimpulan itu. Dan itu kan sudah ditunjukkan oleh para penulis sejarah. Ini loh cara berpikirnya begini nih, sampai ke sini begini, sampai ke sini begini. Terus juga cara berpikir orang lain kan tidak dinafikan juga. Maksudnya tidak dinafikan itu dibaca, kemudian dikritik, ini cara berpikir ini begini dan seterusnya gitu. Dan itu di dalam penulisan sejarah ini sesuatu yang normal karena tidak ada satupun peristiwa sejarah yang cuma one perspektif itu nggak ada. Perspektifnya banyak. Saya kasih contoh nih misalnya tentang peristiwa atau G30S lah, gerakan 30 September. Coba. Sekarang ada satu pendapat yang sama. Tidak, banyak pendapatnya. Itu misalnya gini. Yang bersalah dalam peristiwa G30S itu, gerakan 30 September itu adalah CIA. Itu karena CIA inilah yang dia menyetel Soeharto untuk menggulingkan Soekarno. Nah, kira-kira gitu itu sudah persiapan. Kenapa? Karena Soekarno terlalu dekat dengan Moskow, terlalu dekat dengan Peking, dengan Cina. Waktu itu kan sedang peristiwa perang dingin antara blok barat dan blok timur, makanya Soekarno itu dijatuhkan. Dan nanti yang disetel itu adalah Soeharto gitu. Nah, itu ada versi itu kan, versi CIA. Kalau versinya Soeharto lain lagi, enggak, ini yang salah PKI, ini PKI mau melakukan pemberontakan gitu. Argumennya begini turut dimunculkan. Terus nanti ada versinya ini salah Soekarno gitu, ini salah siapa, ini macam-macam gitu. Jadi satu peristiwa sejarah itu tidak pernah punya satu perspektif tertentu. Nah, kan itu di kalangan para sejarawan nih ya, di kalangan para sejarawan itu mesti begitu. Jadi sepanjang sejarawan ini dia bisa menuliskan dengan baik argumennya sampai kepada satu kesimpulan, menulis argumen di dalam sejarah itu adalah menunjukkan fakta-fakta. Kemudian menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain sehingga melahirkan narasi sebagaimana yang dia yang dia pikirkan. Lalu kalau narasinya itu bertentangan dengan pendapat yang lain, dia harus tunjukkan apa kelemahan pandangan orang lain itu gitu. Saya tadi tunjukkan misalnya kan kelemahan pandangannya Abendanon yang menggambarkan Kartini sebagai sosok yang fully westernized kan gitu ya, dia sangat terbaratkan. Saya bilang Abendanon itu dia terlalu menyeleksi sumber. Jadi si sumber surat-surat Kartini tidak dimunculkan secara utuh. Itu banyak surat Kartini yang dia seleksi, tidak dimunculkan. Kalau surat Kartini dimunculkan, kita bisa memberi penjelasan yang lain kepada sosok Kartini misalnya. Seperti penjelasan saya di awal tadi itu ya. Bahwa sosok Kartini ini, dia mungkin di awalnya betul ya, dia terbaratkan, tapi kemudian kan bertobat gitu. Nah, pertobatan inilah yang, fase pertobatan ini yang dieksplorasi oleh Pak Ahmad Mansur Negara dalam bukunya itu Menemukan Sejarah dan kemudian di dalam buku Api Sejarah. Dan juga beberapa sosok yang lain yang tokoh lain yang juga dia menganggap membaca bagian akhir dari periode Kartini itu, yaitu dekatnya Kartini dengan Islam itu misalnya gitu. Arsyad Bahtiar ini bukan aktivis Islam, dia profesor sejarah di UI. Beliau sudah meninggal ya. Nah, beliau profesor sejarah di UI tahun 79 itu tulis ya satu makalah yang sangat menarik. Yang dipertanyakan oleh Prof. Harsha itu adalah peran sosial dari Kartini. Itu.
ini Kartini ini sebenarnya sosok apaan sih gitu? Apa kontribusinya bagi bangsa ini di dalam perubahan sosial? Gak ada gitu. Jadi sosok yang cuma bersurat-suratan kemudian dianggap hebat. Justru yang melakukan perubahan sosial itu bukan Kartininya, tapi Abendanon. Dia sudah mengubah pikiran-pikiran masyarakat orang Indonesia, terutama pikiran kaum perempuan, dengan menerbitkan dengan menerbitkan surat-surat Kartini itu gitu. Jadi Kartininya sendiri tidak punya peran di dalam sejarah. Maka kemudian Prof. Harsha dia mempertanyakan, nah kalau kita mau adil terhadap sejarah, kenapa perempuan-perempuan yang jelas kontribusinya di dalam perubahan sejarah Indonesia itu kenapa tidak dimunculkan? Kontribusinya Rahma Yunusia, kontribusinya Rohana Kudus, kontribusinya Dewi Sartika, kontribusinya Cut Nyadin misalnya gitu. Itu kan mereka jelas itu ada peran sosialnya itu jelas karena episode hidup mereka itu sampai selesai. Maksudnya sampai mereka berkarya nyata di tengah masyarakat karena mereka rata-rata meninggal dalam usia tua dan produktif gitu. Nah, sementara Kartini meninggal dalam usia muda dan belum sempat produktif gitu karena dia peran terakhirnya begitu aja. Nah, itu kan contoh ya bagaimana dalam sejarah itu satu peristiwa agak mustahil itu ada cuma satu perspektif itu dan itu bukan reaksi yang dianggap bukan reaksi yang buruk, ini reaksi normal karena pemikiran manusia itu memang beragam. Tinggal nanti di dalam kontestasi penulisan sejarah itu kita beradu argumen gitu. Argumen mana yang kita anggap sebagai yang paling yang paling benar, yang paling masuk akal. Nah, ilmu itu kan muncul nanti ketika argumentasi-argumentasi itu kan dijelentrehkan. Ini loh argumennya ini begini, ini begini, ini begini, begini, begini. Nah, maka kita sebagai kalau antum ini yang bertanya adalah sejarawan ya. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan itu adalah bagaimana membangun konstruk argumentasi yang yang kokoh, yang kuat, yang memadai di dalam dalam penulisan sejarah itu. Nah, kira-kira begitu. Baik. Oke. Terima kasih Ustadz. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz. Ya, mengenai silakan. Penyikapan yang perlu kita ambil nih mengenai Kartini untuk disampaikan ke anak-anak. Apalagi kan seperti kita tahu di penulisan sejarah, di buku-buku sekolah terutama dijelaskan hal-hal seperti itu. Nah, baiknya itu seperti apa disampaikan ke anak-anak? Iya, jadi begini, karena sudah kadung ya Kartini itu sudah jadi tokoh, setiap tanggal 21 pasti rame soal Kartini itu. Maka baik juga ya kita harus menempuh satu jalan merekonstruksi Kartini itu sebagai orang yang pertama ya, sosok Kartini ini sebagai orang yang pembelajar yang baik. Jadi pembelajar yang baik itu artinya dia mau belajar apa saja. Dan dia tidak menafikan sampai harus belajar Islam kan. Dia belajar macam-macam gitu. Tapi juga Kartini ini sebagai selain seorang pembelajar yang baik, dia adalah sosok perempuan yang tidak melupakan ininya kodratnya sebagai perempuan. Makanya Kartini menikah, punya anak dan dia mengatakan sangat senang menikah, sangat senang punya anak. Karena kan belakangan ya feminisme itu kan mengkampanyekan banyak yang mengkampanyekan anti perkawinan atau dia mempersulit perkawinan dengan berbagai macam syarat, bahkan mengkampanyekan nggak mau punya anak punya anak cuma sedikit dan seterusnya kan itu kampanye-kampanye negatif lah. Kita harus munculkan Kartini itu sebagai sosok yang dia adalah wanita Indonesia yang sempurna karena dia mau jadi ibu. Itu kan penting tuh. Pertama dia adalah seorang pembelajar, yang kedua dia menjadi ibu yang baik gitu ya. Terus yang ketiga, sosok Kartini ini adalah sosok yang dia juga mau ngaji gitu. Karena itu faktanya ada gitu. Dia mau belajar agama. Jadi kalau kita mau jadi wanita Indonesia, pertama jangan suka belajar, harus suka belajar ya, jangan malas-malas. Terus yang kedua dia harus siap menjadi mengemban peran domestik, menjadi ibu, menjadi membangun rumah tangga. Terus yang ketiga, nah jangan dilupakan bahwa menjadi wanita, menjadi perempuan Indonesia itu adalah menjadi perempuan yang mau belajar agama. Nah ini kan kalau ini dikonstruksi semacam ini sosok Kartini itu saya yakin ini positif lah. Dan kalau ditanya coba kalau sampai nggak setuju itu keterlaluan gitu kan gitu ya. Maksudnya sampai janganlah konstruksinya jangan seperti ini itu kan nggak masuk akal. Coba kalau kita ajarin ke anak-anak Kartini itu pertama dia adalah perempuan yang mau belajar. Terus yang kedua Kartini itu adalah
perempuan yang dia siap nanti menjadi ibu rumah tangga, makanya dia belajar menjadi ibu. Terus yang ketiga, belajar mengurus rumah tangga menjadi ibu dan seterusnya. Terus yang ketiga, dia adalah perempuan yang senang mengaji gitu. Nah, ini kan saya yakin semua semua stakeholder lah bangsa ini kan setuju bahwa ya Kartini harus begitu. Jadi artinya Kartini jangan terlalu ditarik ke wilayah-wilayah yang tidak produktif gitu. Misalnya Kartini digambarkan sebagai sosok perlawanan terhadap kaum laki-laki, itu kan saya kira nggak relevan. Kartini dianggap sebagai sosok feminisme nomor wahid di Indonesia, itu juga saya kira nggak terlalu berguna juga untuk di Indonesia itu. Justru kita akan lebih berguna kalau merekonstruksi sosok Kartini itu seperti tadi itu, pembelajar, seorang calon ibu dan ibu yang baik. Terus yang ketiga, dia adalah seorang dia adalah seorang yang mau belajar agama dengan baik gitu. Nah, saya yakin insya Allah lah ini diperjuangkan coba oleh teman-teman supaya ketika merekonstruksi Kartini, kita jangan cuma setiap tanggal 21 itu kok di mana-mana konde yang muncul kan itu ya, konde kebaya. Apa relevansinya untuk kita zaman kita sekarang, masa depan kita? Masa kita memperingati Hari Kartini suruh kondean semua gitu, suruh pakai kebayaan semua, itu kan nggak ada gunanya gitu. Sejarah itu kalau mau berguna, itu harus membangun memori kolektif, membangun semangat, membangun sesuatu yang bisa kita bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu, Mbak. Ya, makasih. Oke, Ustadz. Ternyata ada satu sedikit aja, Ustadz, ada yang menanyakan. Sebenarnya ada nggak sih istilah atau penyebutan kalau untuk tokoh-tokoh perempuan muslimah gitu yang memperjuangkan nilai-nilai perempuan? Ada sebuah istilah lain nggak sih biar nggak ide-ide feminisme tuh rasanya nggak mengakar terlalu jauh gitu? Apa-apa disebutnya feminisme. Ada nggak sih, Ustadz? Apa ya? Kalau dulu istilah Qasim Amin itu apa? Istilahnya tahrirul mar'ah, kemerdekaan perempuan. Tapi saya kira ini juga terlalu ini ya, istilah yang kurang pas juga. Mungkin ini istilah yang baik ya untuk gagasan-gagasan Islam atas pembelaan terhadap kaum perempuan itu adalah memperjuangkan keadilan gender. Jadi beda ya antara kesetaraan dengan keadilan gitu. Jadi kalau kita bicara soal keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beda dengan penyetaraan. Kalau penyetaraan itu kan segala sesuatu harus sama, padahal nggak perlu sama. Yang namanya adil itu sesuai dengan tempatnya. Kalau kita berlaku adil pada sepatu dan pada topi, itu kan tentu ketika sepatu diinjek, ketika topi disimpan di atas kepala, itu namanya adil gitu. Jadi tidak setara. Begitu juga dengan perempuan. Jadi perlakuan kepada laki-laki dan perempuan itu namanya adalah keadilan. Nah, maka kalau ada gerakan Islam yang membela kaum perempuan, maka ini bolehlah kita sebut dengan istilah memperjuangkan keadilan gender gitu. Jadi bukan memperjuangkan gender equality, tapi kita memperjuangkan keadilan gender. Apa ya keadilan itu bahasa Inggrisnya? Ada nggak bahasa Inggrisnya keadilan? Hah? Justice atau apa? Nah, adil itu sangat khas itu dalam bahasa Arab. Maka kita menjadi sangat pas ya ketika kita bicara soal ini keadilan gender gitu. Itu yang harusnya diperjuangkan oleh Islam. Karena umat Islam itu nanti akan meletakkan sesuatu sesuai dengan haknya. Misalnya ketika kaum perempuan nih nggak boleh belajar, perempuan itu punya hak untuk berilmu gitu ya. Bahkan perempuan jadi ulama sama sekali. Mereka dilarang apa yang jadi kalau ada hak laki-laki juga laki-laki, jangan dibela perempuan. Pengelola rumah laki penanggung jawab kepala ketika laki-laki dia pulang rumah menjadi terlolimi kan kira-kira
disalahkan laki-lakinya ya perempuan gitu. Ini yang bagaimana nanti yang diajarkan di atas banyak dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Teman-teman di luar lebih lanjut. ya, Aktifnya di mana Ustaz? mungkin ya. Ya ada Siap. ya, Itu buat baik. teman-teman yang dipertanyaan ulangnya, semoga bisa juga dan bisa juga Boleh silakan. oh ya, siap. Mengenai dan sejarah seperti itu. Menutup dengan telah bisa Kartini, salah satu surat beliau pada tanggal 4 Oktober diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita itu menjadi sebenarnya. Tapi karena pengaruhnya yang besar sekali banyak yang diserahkan atau sunatullah sendiri manusia yang pertama-tama. Refleksi yang baik ya untuk kita mengangkat, yaitu diantaranya ia ingin baik dan ia juga adalah mempelajari agamanya. Namun kekurangan dan kesalahan dari saya sendiri dari mulai pengucapan kemudian di hati teman-teman sekalian telah disampaikan oleh beliau. Share lewat teman-teman. Saya segala kekurangan dan kontribusi serta partisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.